Bab 1906, Kemana Guru Pergi? 100 sekolah filsuf selalu menganggap Kong Xi sebagai tokoh sentralnya, jadi tidak ada orang yang akan menyuarakan keberatan dengan Kong Xiao menjadi pemimpin mereka setelah terobosannya ke Sage kuno. Dengan ini, itu berarti bahwa Zhang Xuan dan 9 murid langsungnya memiliki umat manusia, suku iblis dunia lain, dan bahkan 100 sekolah filsuf di bawah kendali mereka. Mengetahui bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya, Kong Xiao menoleh ke gurunya dan bertanya, "Guru, bagaimana kita harus menangani masalah tentang segel domain Kunsu?" Gurunya telah mengatakan bahwa dia akan dapat menyelesaikan semuanya selama dia mengakuinya sebagai gurunya. Biarkan aku mencobanya. Zhang Xuan berjalan ke arah segel, dan dengan berpikir, dia mengambil halaman emas dari gelabelannya. Halaman emas terbang ke segel domain Kunsu dan dengan cepat menyatu bersamanya. Setelah itu, segel itu dengan cepat berubah menjadi gerbang besar yang megah. Begitu gerbang agung yang besar ini muncul, petir yang menderu dan api yang berderak di langit, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutan mereka, dengan cepat menghilang. Apa? Krisis telah diselesaikan begitu saja. Semua orang tercengang. Mereka telah bertanya-tanya di mana mereka dapat menemukan ahli ranah Dimension Shatterer untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa semuanya akan diselesaikan dengan begitu mudah dengan satu halaman emas. Jika semuanya semudah itu, mengapa Zhang Xuan tidak mengeluarkannya lebih awal? Mengabaikan ekspresi ketidakpuasan yang ditujukan padanya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sepertinya semuanya berjalan seperti yang kupikirkan. Sebenarnya, dia agak tidak yakin tentang batas kemampuan Library of Heaven's Path. Pada awalnya, batasan pertama yang dia temukan adalah bahwa Library of Heaven's Path tidak dapat melihat melalui kekurangan Sage kuno. Mungkin itu karena Sage kuno adalah eksistensi yang setara dengan surga, dan itu adalah hambatannya. Namun, ketika Luo Ruoxin menggabungkan kodeks besar musim semi dan musim gugur dengan Library of Heaven's Path sebelum keberangkatannya, hambatan ini telah dihilangkan. Saat itu, dia bertanya-tanya apakah tingkat Library of Heaven's Path telah melampaui surga dari benua guru-guru, dan dari hasil sebelumnya yang dia lihat, sepertinya memang begitu. Surga tidak akan berani menghukum keberadaan yang lebih tinggi dari mereka, dan perpustakaan jalan surga dan halaman emas kebetulan adalah keberadaan seperti itu. Dengan segel yang dibentuk oleh halaman emas yang dipandang sebagai eksistensi yang lebih tinggi dari surga guru-guru benua, hasilnya jelas. Tidak mungkin surga berani memberikan penilaian mereka pada domain Kunsu lagi. Selama segel yang dibentuk oleh halaman emas itu ada, surga dari benua guru-guru tidak akan berani menerobos masuk. Faktanya, tidak masalah apakah domain Kunsu tetap tersembunyi atau tidak lagi. Puas dengan hasilnya, Zhang Xuan melirik Kong Xiao dan berkata, "Saya ingin berkunjung ke kediaman leluhur klan Kong." Kong Xiao dengan cepat berjalan maju dan memimpin jalan kembali ke domain Kunsu. Kediaman leluhur klan Kong terletak di sekitar perbatasan besar Konfusianisme. Zhang Xuan berjalan santai di sekitarnya. Klan Kong telah mewarisi warisan Kong Xi, dan itu bertujuan untuk memajukan cita-cita dan teknik kultivasinya. Ada suasana ilmiah yang kuat melayang di kediaman, dan dengan setiap langkah yang diambil Zhang Xuan, dia samar-samar bisa merasakan semangat dan filosofi Kong Xi. Setelah melihat-lihat klan Kong, Zhang Xuan meninggalkan domain Kunsu. Kali ini, dia tidak membawa murid langsungnya, ingin berjalan-jalan. Kong Xi pernah berkeliling di seluruh benua guru-guru, dan itu memberinya pemahaman hidup yang jauh lebih dalam. Percikan itulah yang membuatnya menciptakan harta karun yang dikenal sebagai Great Codex of Spring and Autumn. Zhang Xuan ingin melihat benua guru-guru seperti untuk dirinya sendiri juga, dan dengan melakukan itu, dia berharap untuk menemukan kembali siapa dirinya. Setiap kota yang dia kunjungi, dia akan berhenti untuk beberapa waktu untuk merasakan budaya lokal. Dengan ancaman dari suku iblis dunia lain diselesaikan, dunia berada dalam keadaan damai yang langka. Paviliun guru-guru juga telah diatur ulang sesuai dengan rencana Yang Xi, menghancurkan agregasi kekuasaan sebelumnya melalui faksi. Pada saat ini, itu telah menjadi organisasi yang didedikasikan untuk memberikan kebijaksanaan kepada dunia. Di bawah instruksi Zhang Xuan, murid langsungnya telah tersebar di seluruh dunia untuk menyebarkan ajarannya. Banyak siswa masa lalunya dari Akademi Guru-Guru Hongyuan telah berkeliling dunia untuk memberi kuliah juga. Seringkali, mereka yang mendengar ajaran Zhang Xuan melalui sumber-sumber tidak langsung ini menemukan pencerahan tiba-tiba di tengah-tengah ceramah, mendorong lompatan besar dalam kecakapan bertarung mereka. Akibatnya, keterampilan mereka cenderung melampaui rekan-rekan mereka. Lebih sering daripada tidak, orang-orang itu kemudian menjadi pendukung aliran pemikiran Zhang. Dalam waktu singkat, reputasi Zhang Xuan sebagai guru master nomor 1 di dunia tumbuh semakin besar, sehingga signifikansi namanya hampir menjadi identik dengan Kong Xi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bermimpi mendengar pelajaran langsung dari Zhang Xi sendiri, tetapi seolah-olah orang tersebut telah menguap dari muka dunia. Tidak ada yang tahu di mana dia berada atau kemana dia pergi.
Bukan hanya paviliun guru-guru yang tidak tahu keberadaannya, bahkan murid langsungnya tidak tahu kemana guru mereka pergi. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghubunginya, tidak ada jawaban. Kemana perginya guru? Zheng yang menghela nafas dalam-dalam. Dia telah terbang ke belahan bumi paling selatan dari benua guru-guru, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat gurunya sama sekali. Zhao Ya telah terbang ke ujung utara, tetapi pencariannya berakhir sia-sia. 9 murid langsung Zhang Xuan telah mencari selama 4 bulan, dan mereka telah menjelajahi hampir setiap sudut dan celah dari benua guru-guru, tetapi guru mereka tetap tidak terlihat. Sepertinya guru kita sedang mencari jalan sendiri dan tidak ingin diganggu sekarang. Dia seharusnya baik-baik saja, jadi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya, Wang Ying menghibur. Wang Ying benar, kata Lu Chong. Apa yang harus kita lakukan saat ini bukanlah mencari guru kita tetapi mengikuti instruksinya dan memberikan kebijaksanaannya ke seluruh belahan dunia. Selanjutnya, kita harus memastikan untuk mengikuti kultivasi kita. Kita harus bertujuan untuk mencapai penyempurnaan ranah reinkarnasi darah sesegera mungkin sehingga kita dapat berbagi sebagian dari bebannya. Petik 2. Betul sekali. Yang lain mengangguk setuju. Dengan kekuatan guru mereka saat ini, tidak ada seorang pun di benua guru-guru yang mungkin bisa menjadi ancaman baginya lagi. Karena itu, memang tidak perlu bagi mereka untuk khawatir. Waktu mereka akan lebih baik digunakan untuk menyelesaikan misi yang telah dia percayakan kepada mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Paling tidak, ketika saatnya tiba, mereka tidak lagi hanya menjadi beban bagi guru mereka. Sementara dunia sedang mencari keberadaannya, Zhang Xuan sedang berjalan santai di kota terpencil di benua guru-guru. Sudah hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan ratusan sekolah filsuf, yang juga berarti sudah 2 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Selama setengah tahun terakhir, dia telah melihat banyak suka dan duka, reuni dan perpisahan. Tawa kebahagiaan, tangisan kesengsaraan, kehangatan pelukan, dinginnya penolakan. Mengambil emosi dan pengalaman orang-orang di sekitarnya, Zhang Xuan merasa seolah-olah dia menjalani banyak kehidupan yang berbeda sekaligus. Hari ini menandai hari ketiga sejak dia tiba di kota kecil ini, dan menjalani rutinitas sebelumnya, sudah waktunya dia pergi. Melihat untuk terakhir kalinya ke kota kecil yang damai di sekitarnya, Zhang Xuan baru saja akan pergi melalui gerbang ketika keributan tiba-tiba pecah di sepanjang jalan. Banyak orang bergegas menuju tujuan bersama dengan gelisah. Cepat, cepat, seorang guru master ada di sini untuk menyebarkan ajarannya. Dikatakan bahwa guru utama ada di sini untuk menyampaikan kebijaksanaan sanksi. Kita harus memastikan untuk merekamnya dengan baik. Selama kita mendengarkan dengan aman dan belajar dengan baik, kita mungkin mendapat kesempatan untuk mendapatkan gandum green sprout. Wah, itu akan sangat bagus. Gandum green sprout hanya dibudidayakan hanya oleh 100 sekolah filsuf, dan tidak dapat ditanam di benua guru-guru, kan? Apakah Anda tahu pandai besi di desa lain? Beberapa hari yang lalu, dia memakan 1 batang gandum green sprout dan segera mencapai terobosan ke ranah Zongxi. Yang beruntung itu, jika saya bisa mencapai terobosan ke alam Zongxi, saya akan tertawa bahkan dalam tidur saya. Diskusi semacam itu bisa didengar di sana-sini. Dosen, Zhang Xuan mencatat sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia telah melihat terlalu banyak adegan seperti itu dalam perjalanannya selama setengah tahun terakhir, jadi dia benar-benar kehilangan minat mendengarkan hal-hal seperti itu. Ada banyak guru master yang menggunakan namanya untuk meningkatkan reputasi mereka. Beberapa dari ceramah mereka sangat mendalam dan menimbulkan pemikiran yang lebih dalam di pendengar sedangkan yang lain penuh dengan kekurangan. Namun, Zhang Xuan tidak pernah berdiri untuk campur tangan dalam semua itu. Dia telah memilih untuk mengambil peran sebagai pengamat di dunia untuk menyaksikan berbagai aspek dunia dengan pikiran terbuka, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan harga diri, kepercayaan, dan bahkan identitasnya. Saya harus pindah ke kota berikutnya, pikir Zhang Xuan saat dia berjalan keluar dari gerbang kota. Namun, apa yang dia lihat dengan pandangan sekilas menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Ini dia, Zhang Xuan bergumam ketika profil yang indah muncul di pandangannya. Siluet sopannya tetap tidak berubah bahkan setelah 2 tahun berlalu, menarik perhatian setiap kali dia lewat. Namun, dia bukan lagi seorang guru biasa di akademi yang sederhana. Dia telah menjadi guru master sejati, dan bintang 3 pada saat itu. Senang bertemu denganmu, saya Shen Biru, seorang guru master bintang 3. Berdiri di atas panggung, wanita muda itu menghadapi penonton yang gelisah di depannya dan menunjukkan senyum karismatik. Bab 1907, Sage Kuno. Saya akan menjadi guru dunia, 1. Shen Biru adalah guru cantik yang bekerja di Akademi Hongtian yang ditemui Zhang Xuan setelah dia melampaui dunia ini. Ketika dia meninggalkan kerajaan Tianxuan, rasanya jalan mereka mulai menyimpang satu sama lain, dan mereka tidak akan pernah berpotongan lagi. Setengah tahun sebelumnya, ketika dia kembali ke kerajaan Tianxuan, dia hanya bertemu Lu Xun.
Sejujurnya dia tidak menyangka akan bertemu Sen Biru di sini, dan dia tidak menyangka Sen Biru menjadi guru master bintang 3 secepat ini. Kehadirannya membuat Zhang Xuan menghentikan langkahnya saat dia berbalik untuk melihat wanita muda di atas panggung. Wanita muda itu mengangkat tangannya dan menunggu keributan di tengah kerumunan mereda sebelum melanjutkan. Zhang Laoshi dan aku dulu adalah rekan kerja. Rekan, apa? Apakah dia mengatakan bahwa dia mengenal Zhang Xi? Dia membual, bukan. Semua orang yang mengaku menyebarkan ajaran Zhang Xi mengatakan bahwa mereka mengenal Zhang Xi dengan satu atau lain cara dalam upaya untuk menambah kredibilitas pada kata-kata mereka. Bukankah begitu? Saya tidak akan pernah berpikir bahwa seorang wanita secantik dia akan membungkuk ke tingkat seperti itu. Saat reputasi Zhang Xuan berkembang, semakin banyak orang mulai mengaku sebagai muridnya. Bahkan kota terpencil seperti ini tidak sepenuhnya kebal terhadap tren besar ini. Di sisi lain, melihat guru cantik yang selalu mempertahankan sikap transendental terhadap urusan duniawi berbicara tentang dia dalam kalimat pertamanya, Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dalam benaknya, dia selalu menjadi orang yang didorong oleh peningkatan diri dan tidak memikirkan ketenaran dan kemuliaan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menggunakan namanya untuk meningkatkan posisinya sendiri. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Zhang Xuan baru saja akan pergi ketika wanita muda itu terus berbicara. Dia telah menjadi guru dunia, dan ajarannya telah menyebar jauh dan luas. Banyak yang bangga menerima pengetahuan yang dia khotbahkan, tapi saya tidak berpikir itu sesuatu yang patut ditiru atau sangat mulia. Kata-kata itu membuat Zhang Xuan menghentikan langkahnya sekali lagi. Sebagian besar kerumunan, yang telah merencanakan untuk pergi setelah melihat bahwa itu hanyalah penipuan lain yang menggunakan nama Zhang Xi untuk keuntungannya sendiri, dengan cepat berbalik dengan kerutan di dahi mereka. Prestasi dan kebijaksanaan Zhang Xi telah menyentuh hati semua orang di dunia, menjadikannya idola iman berikutnya sejak Kongxi. Namun, dia berani mengatakan bahwa pekerjaannya tidak sangat mulia. Apa yang dia maksud dengan itu? Suasana dengan cepat menjadi tegang ketika ekspresi tidak senang muncul di seluruh kerumunan. Dunia adalah tempat yang beragam. Ambil contoh kota kecil tempat Anda tinggal ini. Sementara kita membutuhkan orang-orang yang berdiri di atas awan, kita juga membutuhkan mereka yang kakinya tertanam di tanah. Guru-guru ahli yang menyebarkan ajaran mereka dan membawa kebijaksanaan ke dunia patut dihormati, tetapi begitu juga para tukang jagal yang menyembelih babi, para pedagang yang menukar sayuran mereka, dan para pedagang yang mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Setiap pekerjaan di dunia memiliki alasan keberadaannya sendiri. Tidak perlu mengklasifikasikan mereka berdasarkan kehormatan atau prestise. Apa yang benar-benar membuat perbedaan adalah apakah kita bersedia untuk mencurahkan darah dan keringat kita ke dalam apa yang kita lakukan dan apakah kita benar-benar mencintai apa yang kita lakukan juga. Zhang Xi mencintai pekerjaan guru utama dengan penuh semangat. Dia menemukan tujuan dalam membawa kebijaksanaan kepada orang lain, dan dia menikmati mengungkap rahasia dunia. Ketekunan dan semangatnya terbayar, memungkinkan dia untuk mencapai puncak pekerjaan guru master. Saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki bakat atau kemampuan yang dia miliki. Namun, itu tidak berarti bahwa saya adalah makhluk yang lebih rendah darinya. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa saya dan mewariskan nilai-nilai yang benar kepada mereka. Tidak seperti dia, kuliah saya tidak cukup bagus untuk menjangkau setiap sudut dunia. Namun, saya dapat memastikan bahwa ajaran saya sendiri tidak akan membawa siswa saya ke jalan yang salah, dan pengetahuan apapun yang saya turunkan telah diverifikasi secara pribadi oleh saya sendiri, dan saya pikir itu sudah cukup. Hidup di dunia ini, kita harus menyadari batas kita sendiri dan berjalan di jalan yang cocok untuk kita. Selama 2 tahun terakhir, saya telah melakukan tur keliling dunia dan bertemu banyak orang. Banyak dari mereka bangga hidup di era yang sama dengan guru dunia, Zhang Xuan. Sama seperti era Kongxi, mereka percaya bahwa era ini akan mengantarkan umat manusia menuju kemakmuran yang lebih besar dari sebelumnya dan bahwa kita diberkati untuk hidup di masa seperti itu. Saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan, tetapi sementara kita hidup di era harapan dan impian, apakah itu berarti bahwa kita memiliki peluang untuk naik ke puncak dan menjadi ahli dunia yang kuat? Suram, ini adalah gagasan yang suram tanpa harapan. Terlepas dari era mana seseorang hidup, hanya segelintir orang yang memiliki kapasitas untuk naik ke puncak. Petik 2. Ini, kerumunan yang marah perlahan terdiam mendengar kata-kata itu. Itu adalah kebenaran yang menyedihkan tapi kejam. Terlepas dari era mana seseorang berada, tidak mungkin semua orang menjadi ahli. Kongxi memimpikannya sebuah dunia di mana semua manusia kuat, tetapi visi ini pasti akan tetap tidak lebih dari sebuah mimpi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diwujudkan. Ada terlalu banyak batasan di dunia yang mencegahnya terjadi. Sumber daya yang langka, bakat yang dibawa sejak lahir, persaingan yang ketat di antara para pembudidaya.
Karena kekuasaan selalu berada di tangan minoritas maka menjadi ahli adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyadari seperti itu, Zhang Xuan juga tercengang. Dia mengira Sen Biru menggunakan reputasinya untuk meningkatkan kedudukannya, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menggunakan ini untuk menceritakan kisah yang kuat kepada orang banyak. Yang menakutkan bukanlah kurangnya bakat tetapi kegagalan untuk menyadari keterbatasan seseorang. Jika seseorang yang hanya memiliki kemampuan seorang prajurit biasa memaksakan cara mereka untuk menjadi seorang komandan, mereka tidak hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Berhenti mendengarkan omong kosongnya, saya telah mendengar bahwa ada orang-orang yang tidak terlalu berbakat di antara siswa Zhangxi, tetapi mereka semua akhirnya menjadi ahli yang kuat. Memang, selama kita menemukan guru yang baik, kita akan mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah Anda mengharapkan kami untuk percaya bahwa Anda adalah rekan Zhangxi hanya karena Anda berkata begitu? Semua tokoh yang terkait dengan Zhangxi adalah orang-orang yang jauh melampaui liga kita. Bagaimana mungkin seorang guru master bintang 3 sepertimu mungkin mengenalnya? Petik 2. Setelah keheningan singkat yang mencengangkan, muncul kegemparan besar-besaran. Kata-kata Sen Biru telah menusuk harga diri orang banyak. Mereka tidak bisa menerima apa yang dia katakan. Kegagalan selalu bisa dikaitkan dengan waktu dan keberuntungan. Seorang penulis selalu dapat mengatakan bahwa karya mereka dimaksudkan untuk dicatat dalam sejarah sebagai karya terbesar yang pernah dibuat, tetapi karena kurangnya tinjauan ke masa depan editor, bakat mereka akhirnya terkubur, sehingga mereka tidak dapat menerima bahkan kontrak. Setelah mengharapkan keributan seperti itu dari kerumunan, Sen Biru mengangkat tangannya dan melanjutkan dengan tenang. Saya tahu bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak dari Anda, tetapi menyentuh hati Anda. Apakah Anda percaya bahwa kata-kata saya semua kosong? Saya tahu bahwa saya tidak dapat mulai membandingkan dengan Zhangxi, guru dunia yang dihormati, tetapi berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa dia benar-benar bahagia dengan hidupnya? Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar tanggung jawab seseorang. Selama setahun terakhir, dia telah mengubah aturan benua guru-guru, menumpas suku iblis dunia lain, dan menundukkan 100 sekolah filsuf, tapi pencapaian mana yang tidak mengharuskannya mempertaruhkan nyawanya? Jika Anda berada di posisinya, dan yang Anda inginkan hanyalah menikmati kemewahan kekuasaan, apakah Anda benar-benar berani melewati bahaya untuk mencapai semua itu? Sebagian besar dari mereka yang telah berbicara menentang Sen Biru sebelumnya tidak bisa berkata-kata lagi. Memang, jika mereka menikmati kedudukan dan bakat Zhangxi, akankah mereka benar-benar bersedia menyerbu ke tengah-tengah suku iblis dunia lain untuk menumpas mereka atau menghadapi 100 sekolah filsuf yang legendaris? Kamu mungkin berpikir bahwa Zhangxi adalah sosok tinggi yang jauh melampaui kalian semua, tetapi ketika aku bekerja di akademi yang sama dengannya, dia adalah seorang guru yang dihina dan dipandang rendah oleh orang lain. Dia mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, jadi dia hampir dikeluarkan dari sekolah. Namun, terlepas dari tantangan ini, dia tidak pernah menyerah atau menghindar. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya menjadi terkenal saat ini. Jika Anda berada di tempatnya, apakah Anda akan mampu mengatasi peluang itu? Tanya Sen Biru. Kehidupan Zhang Xuan telah dikompilasi menjadi buku dan tersebar di seluruh dunia. Hidupnya penuh dengan bahaya, tetapi tidak ada tantangan yang dia hadapi yang pernah meyakinkannya untuk menyerah. Jika mereka berada di tempatnya, apakah mereka benar-benar dapat melakukan hal yang sama? Sebagian besar dari mereka di tengah kerumunan merenungkan pertanyaan itu, tetapi mereka akhirnya menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Bagi mereka yang berpikiran lemah, cemoohan yang diterima Zhang Xuan di Akademi Hongtian akan lebih dari cukup bagi mereka untuk menyerah dan menenggelamkan kesedihan mereka dengan alkohol. Bagi mereka yang sedikit lebih berkemauan keras, kerajaan Tianwu mungkin akan menjadi tempat akhir perjalanan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mengatasi semua rintangan yang dihadapi Zhang Xuan untuk menjalani kehidupan cemerlang seperti yang dia lakukan. Sangat mudah untuk membuat iri orang lain, tetapi pengalaman yang dialami orang lain mungkin adalah sesuatu yang tidak akan mampu mereka jalani. Hidup Anda sendiri, keputusan Anda sendiri. Anda harus mengenali siapa diri Anda sebenarnya untuk membuat keputusan yang akan membuat hidup Anda bermakna. Zhang Xuan berpikir. Kata-kata Sen Biru benar-benar meninggalkan bekas dalam dirinya. Seolah-olah seseorang telah menyalakan semua pengalaman yang telah dialami selama setengah tahun terakhir, menyebabkan api yang mengamuk menyala di dalam dirinya. Baik itu gunung yang terkenal atau danau yang indah, kehangatan dan kekejaman emosi manusia, semua yang dia saksikan dan terlibat telah menjadi bagian dari ingatannya. Kenangan itu dirangkai untuk membentuk dirinya yang utuh. Mereka melayang ke langit benua guru-guru dan mengabaikan dunia, seolah-olah makhluk transenden. Dalam sekejap, Zhang Xuan sepertinya memasuki kondisi konsentrasi yang dalam. Banyak kebingungan di hatinya menghilang, dan kultivasi yang tetap stagnan selama setengah tahun terakhir tiba-tiba melonjak seperti air yang mengalir melalui bendungan yang runtuh.
Babak 1908, Sage kuno. Saya akan menjadi guru dunia, 2. Alasan Zhang Xuan memilih untuk mengesampingkan dirinya dan berkeliling dunia adalah karena kebingungan di hatinya. Dia mendapati dirinya tersesat, dan dia membutuhkan beberapa petunjuk. Dia telah melihat catatan kongsi, tetapi kehidupan mereka sangat berbeda. Sebagai dua orang yang sama sekali berbeda, dia tidak bisa berharap untuk mengalami hal yang sama seperti kongsi bahkan jika dia memaksa dirinya untuk menelusuri kembali jejak kongsi. Dia tahu bahwa menjadi guru dunia adalah cara baginya untuk menjadi sage kuno, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya? Dunia adalah tempat yang sangat besar, dan diatur oleh hukumnya sendiri. Bukannya kata-katanya bisa mencapai surga, jadi bagaimana dia bisa menjadi guru dunia? Tidak dapat memahami hal ini, dia mendapati dirinya jatuh ke jalan buntu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat maju lebih jauh sama sekali. Tentu saja, dia tahu bahwa kebingungan ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus dihadapi oleh semua kultivator dalam hidup mereka, tetapi ini adalah rintangan yang dia tidak tahu di mana dia bisa mulai bekerja. Selama ini, dia bergantung pada Library of Heaven's Path untuk kultivasinya. Dia akan mengumpulkan buku dan menyusunnya bersama-sama, dan jika diperlukan, dia akan mengeditnya sesuai dengan itu. Secara keseluruhan, tidak satu pun dari apa yang telah dia praktikkan sejauh ini dapat dikatakan sebagai ciptaannya sendiri. Sementara dia bisa maju dengan cepat melalui cara ini, itu juga menjadi batasannya. Dia dapat memodifikasi teknik kultivasi apapun sampai dia memastikan bahwa itu benar-benar sempurna, tetapi ketergantungan pada kemampuan ini telah membuatnya tidak dapat berkultivasi tanpa teknik kultivasi untuk merujuk. Ini adalah kelemahan terbesarnya, dan dia menderita karenanya. Bahkan langit pun cacat, jadi tidak ada apapun di dunia ini yang datang tanpa kompromi. Karena itu, dia telah memulai perjalanannya untuk melihat dunia. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tidak tahu kemana itu akan membawanya, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Perjalanan ini telah membuka mata. Itu memungkinkan dia untuk memahami banyak aspek dunia yang belum pernah dia perhatikan sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Sen Biru, itu membuatnya menyadari sesuatu. Jawaban yang dia cari selama setengah tahun terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan di tempat lain di dunia. Itu hanya ada dalam dirinya sendiri. Yang harus dia lakukan adalah menjadi yang terbaik untuknya. Mengapa dia harus begitu peduli dengan pengalaman orang lain? Setiap orang di dunia memiliki jalan mereka sendiri untuk dilalui, jadi dia tidak perlu menyesuaikan diri dengan orang lain. Apa yang harus dia lakukan adalah tetap setia pada hatinya sendiri dan terus membuka jalannya ke depan. Itu sudah cukup. Bahkan jika tidak ada teknik kultivasi yang sempurna untuk dia kultivasi dan dia tidak bisa benar-benar menjadi guru dunia, dia hanya harus memastikan bahwa dia tetap menjadi dirinya yang sempurna, dan itu sudah cukup. Terima kasih, Sen Biru. Merasakan perubahan di tubuhnya, Zhang Xuan tersenyum. Dia telah menemukan jawabannya sendiri, dan dia akhirnya siap untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Lingkungan menjadi sunyi. Kata-kata Zhang Xuan tidak terlalu keras, tetapi mereka menarik perhatian orang banyak dalam sekejap. Mendengar suara itu, Sen Biru mengalihkan pandangannya, dan matanya melebar keheranan. Zhang Laoshi, apa yang kamu lakukan di sini? Jika Zhang Xuan tidak ingin orang lain mengenalinya, bahkan murid terdekatnya pun tidak akan melihat penyamarannya. Tapi karena rasa terima kasih untuk Sen Biru, dia tidak ingin menyembunyikan identitasnya padanya. Dengan demikian, wanita muda itu dapat mengatakan bahwa dia adalah guru yang dihina dan dicemooh yang hampir dikeluarkan dari Akademi Hongtian 2 tahun lalu, Zhang Xuan. Penampilannya tampaknya tidak banyak berubah selama 2 tahun terakhir, selain profilnya yang lebih tinggi, kulitnya yang lebih halus, dan matanya yang lebih dalam. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, jawab Zhang Xuan dengan senyum hangat saat dia perlahan naik ke atas panggung. Ya, sudah lama, Sen Biru mengangguk saat tubuhnya gemetar karena gelisah. Dia berpikir bahwa dengan perbedaan dalam kedudukan mereka, tidak mungkin mereka akan bertemu lagi. Siapa yang tahu bahwa reuni mereka akan datang begitu tiba-tiba? Pemuda itu masih sama seperti dulu. Postur tubuhnya tanpa udara, dan senyumnya masih begitu polos. Zhang Xi, dia menyebutkan sebelumnya bahwa dia adalah rekan kerja Zhang Xi, dan sekarang, dia bertindak sangat terkejut tiba-tiba. Apakah dia mencoba untuk mengatakan bahwa orang di sana adalah guru dunia, Zhang Xi? Adalah satu hal baginya untuk memberi kita begitu banyak omong kosong sebelumnya, tetapi untuk membuat klaim yang begitu berani, apakah dia mencoba menghina kecerdasan kita? Dia benar-benar mencoba menggiling toleransi kita sampai ke titik terakhir, bukan? Jika dia benar-benar Zhang Xi, saya adalah kepala paviliun guru-guru. Bagaimana mungkin sosok tinggi seperti Zhang Xi bisa datang ke kota terpencil seperti kita? Wanita ini mungkin cantik, tapi dia benar-benar memiliki hati yang licik. Mereka berdua tidak berusaha menyembunyikan kata-kata mereka,
dan pertukaran mereka menyebabkan kerumunan di bawah meledak seolah-olah seseorang telah melemparkan bubuk mesiu di tengah api yang menyala-nyala. Sementara Zhang Xi adalah sosok yang mereka semua hormati, mereka juga mengerti bahwa pihak lain adalah sosok yang sangat jauh dari mereka. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan pernah bisa bertemu Zhang Xi secara langsung. Namun, wanita muda itu benar-benar memanggil Zhang Laoshi, begitu tiba-tiba setelah berpidato seperti itu. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa orang yang tampak rendah hati ini sebenarnya adalah Zhang Xuan? Anda pasti mencoba membuat monyet keluar dari kami. Kami dapat menerima kesombongan Anda, tetapi untuk menodai kehormatan Zhang Xi, tak termaafkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa menyamar sebagai Zhang Xi adalah hal yang tabu di paviliun guru-guru? Anda harus dihukum karena ketidaksopanan Anda, atau bagaimana paviliun guru-guru dapat membangun kredibilitasnya di dunia. Seorang guru master di tengah kerumunan berteriak dengan marah. Memang, tangkap dua tercela itu, tangkap mereka dan kuliti, teriak orang lain di tengah kerumunan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara bergetar tiba-tiba bergema di udara. Diam, apa yang terjadi di sana? Kerumunan yang marah melihat ke panggung, dan apa yang mereka lihat hampir mengejutkan mereka. Pria muda yang menyamar sebagai Zhang Xi, dengan senyum lembut di wajahnya, perlahan naik ke udara. Itu adalah fakta umum bahwa penerbangan adalah kemampuan eksklusif untuk pembudidaya yang telah mencapai alam Sein. Mungkinkah penipu sebelum mereka benar-benar menjadi ahli Sein? Tapi sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, gemuruh keras bergema di udara saat awan tak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya menyembur. Rentang awan yang tidak menyenangkan itu sangat besar. Itu dengan cepat menutupi seluruh kota, tetapi masih terus tumbuh tanpa henti ke kejauhan. Tidak butuh waktu lama untuk meluas sampai ke cakrawala, terjun kemana-mana ke dalam kegelapan. Ini, cobaan kultivasi. Bagaimana mungkin ada cobaan kultivasi yang begitu besar? Ada desas-desus bahwa bahkan siksaan petapa kuno yang paling hebat pun hanya mencakup hingga 100.000 mu satu, tapi ini setidaknya 1 juta mu, kan? Kerumunan di bawah benar-benar terpana. Untuk dapat memanggil cobaan kultivasi yang begitu besar, mungkinkah pemuda itu benar-benar Zhang Xi? Saat keraguan ini muncul, kerumunan dengan cepat terdiam. Memang, selain Zhang Xi, siapa yang bisa menyebabkan kegemparan yang begitu spektakuler di dunia? Di Glacier Plain Court, Ibu, yakinlah, saya akan menjaga tubuh saya, dan saya akan memastikan untuk tidak bertindak sembarangan. Seorang wanita muda dengan fitur yang mengingatkan pada patung es halus meyakinkan seorang wanita paruh baya dengan senyum lembut. Dia adalah kepala pengadilan dari Glacier Plain Court, Zhao Ya. Wanita parubaya di depannya adalah gadis suci dari generasi sebelumnya, ibunya. Saat itu, setelah konflik antara gurunya dan kekuatan besar lainnya diselesaikan di Empire Alliance City, dia dengan cepat kembali ke Glacier Plain Court untuk membebaskan ibunya. Dia telah membawa ibunya kembali ke kerajaan Tianxuan untuk bersatu kembali dengan ayahnya untuk sementara waktu sebelum membawa mereka semua ke pengadilan dataran Gletser. Kamu terus mengasingkan diri untuk berkultivasi, tidak makan atau minum, seorang pria parubaya berjalan sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Ibumu dan aku takut kamu terlalu memaksakan dirimu. Dia adalah ayah Zhao Ya, penguasa kota Baiyu kerajaan Tianxuan, Zhao Feng. Setelah Zhang Xi menghilang, putri mereka telah berkeliling dunia mencarinya dengan putus asa. Ketika dia tidak dapat menemukannya bahkan setelah beberapa waktu, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Glacier Plain Court. Tetapi begitu dia kembali, dia telah mencurahkan waktunya untuk berkultivasi, mengabaikan tidur dan yang lainnya, hatinya sedih melihat putrinya hidup dengan cara seperti itu. Sementara putri mereka telah mencapai tingkat yang jauh melampaui apa yang dapat mereka bayangkan, sikap putri mereka yang secara sembrono terjun ke dalam bahaya apapun selama itu dapat meningkatkan kultivasinya menjadi perhatian. Mereka merasa bahwa dia akhirnya akan terluka sebagai akibat dari ini. Saya baik-baik saja, saya hanya ingin bisa berdiri di depan guru saya dengan bangga ketika dia akhirnya kembali sehingga dia tidak akan kecewa dengan saya, jawab Zhao Ya sambil tersenyum. Kenangan yang dia bagikan dengan gurunya melintas di kepalanya dan mengisinya dengan kekuatan sekali lagi. Dia baru saja akan menenangkan orang tuanya sebelum kembali ke kultivasinya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa langit yang jauh telah ditutupi oleh awan besar yang tidak menyenangkan, dan dengan cepat merayap menuju Glacier Plain Court. Bab 1909, Sage Kuno. Saya akan menjadi guru dunia 3. Ini adalah, Zhao Ya segera berdiri karena kaget. Ini karena dia menyadari bahwa bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melihat seluruh rentang awan yang tidak menyenangkan. Karena kerja kerasnya selama setengah tahun terakhir, kultivasinya telah mencapai penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Tentu saja, dia masih belum bisa mendorong terobosan ke ranah penghancur dimensi,
tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatannya lebih dari cukup untuk menempatkannya di puncak dunia. Meskipun begitu, dia sebenarnya tidak dapat melihat ujung awan yang tidak menyenangkan. Bukankah ini berarti bahwa awan yang tidak menyenangkan itu membentang lebih dari beberapa ratus ribu li? Apa di dunia ini, bagaimana bisa ada kumpulan awan gelap yang begitu besar di sini? Zhao Feng dan istrinya juga dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya ini adalah cobaan kultivasi, guru. Itu benar, guruku harus kembali. Mata Zhao Ya berbinar karena kegembiraan. Tidak ingin berkultivasi lagi, dia dengan cepat bergegas ke arah dari mana awan yang tidak menyenangkan itu berasal. Selain gurunya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memanggil kumpulan awan yang begitu besar. Dia adalah satu-satunya di dunia. Seorang guru berusaha untuk memberikan pengetahuan dan memperjelas keraguan. Meskipun Aula Master Tempur kami tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kebijaksanaan, kami masih dapat mengungkap teknik bertarung dan keterampilan bertarung. Ini selaras dengan tanggung jawab seorang guru, dan itu juga mengapa kami adalah anak perusahaan dari Paviliun Guru-Guru, bukan organisasi yang terpisah. Berdiri di depan 10.000 tentara, Zheng yang menatap Master Tempur yang baru direkrut dengan tegas saat dia berbicara. Selama setengah tahun terakhir, Aula Master Tempur telah tumbuh secara signifikan lebih kuat, terutama setelah Zheng yang mewariskan pengetahuan yang dia terima dari Zhang Xuan. Anggota Combat Master Hall lebih kuat dari sebelumnya, masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan untuk menangkis ratusan pembudidaya secara bersamaan. Kami mengerti, kerumunan mengangguk dengan gelisah. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan luar biasa dari kepala Aula dan gurunya, dan mereka berharap untuk menjadi bagian dari legenda yang mereka ciptakan. Itu adalah keinginan tersayang mereka untuk mengikuti di belakang pemuda terhormat ini, dan keinginan mereka menjadi kenyataan. Melihat semua orang bersemangat, Zheng yang menghentikan pidatonya di sana. Baiklah, kita akan memulai pelatihan hari ini. Dia baru saja akan memberi isyarat kepada instruktur untuk memulai ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan merayap dari jauh. Awan gelap itu, apakah ini cobaan kultivasi? Zheng yang tertegun sejenak sebelum kesadaran menghantamnya. Itu guruku, dia akan mencapai terobosan ke Sage kuno. Petik 2. Dengan sedikit dorongan ke tanah, dia menghilang dari tempatnya. Di ibu kota suku iblis dunia lain, Liu yang duduk di atas tahta yang tinggi, memandang rendah rakyatnya. Dengan suara dingin yang membawa otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia memerintahkan, saya telah menyebutkan ini terlalu sering, dan itu membuat saya bosan untuk mengulanginya berkali-kali. Semua iblis dunia lain harus menjaga hubungan persahabatan dengan manusia, dan konflik harus dihindari dengan cara apapun. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh tanpa gagal. Apakah saya masih harus mengajari Anda apa yang harus dilakukan? Petik 2. Setan dunia lain dengan cepat berlutut di tanah dengan ketakutan dan menjawab, ya, Yang Mulia. Kami akan melaksanakan keinginanmu. Tak lama setelah pelantikannya, penguasa baru Chen Yong telah menerapkan serangkaian reformasi yang cepat namun berat. Di bawah usahanya, iblis dunia lain mulai menerima koeksistensi mereka dengan manusia, dan ketegangan awal antara kedua ras mulai tenang. Tentu saja, perseteruan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun tidak dapat dihentikan dengan mudah, tetapi setidaknya, pertempuran telah berhenti untuk saat ini. Akhirnya, waktu akan menghapus permusuhan antara kedua ras, mengantarkan era stabilitas dan harmoni. Belum lagi, hidup berdampingan dengan manusia juga bukan tanpa manfaat bagi iblis dunia lain. Setan dunia lain memperoleh akses ke sumber daya berharga yang diperdagangkan di benua guru-guru, dan mereka juga dapat mengembangkan industri mereka melalui penerapan teknologi manusia. Setelah merasakan manfaat dari hidup berdampingan, ada beberapa faksi di antara suku iblis dunia lain yang mulai secara terbuka mendukung kebijakan Sovereign Chen Yong yang baru. Lebih penting lagi, Sovereign Chen Yong telah mulai mendorong satu set teknik kultivasi baru yang memungkinkan iblis dunia lain untuk berkultivasi dengan cepat bahkan jika mereka tidak melahap daging dan jiwa guru master dan manusia. Dengan saling menguntungkan dari kedua ras, gesekan di antara mereka berkurang secara signifikan. Baiklah, kita akan mengakhiri pengadilan di sini. Anda diberhentikan. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Liu yang berdiri untuk pergi. Sebagai tanda hormat, rakyat hanya diperbolehkan pergi setelah kaisar meninggalkan istana. Namun, pada saat itu, awan tak menyenangkan tiba-tiba berkerumun dari jauh, menutupi langit dalam sekejap. Guru, mata Liu yang memerah karena gelisah melihat pemandangan ini. Tanpa ragu-ragu, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan merobek lorong spasial. Dia berjalan ke lorong spasial dan menghilang dari mata rakyatnya yang tercengang. Setelah kerja kerasnya selama setengah tahun terakhir, situasi di suku iblis dunia lain akhirnya stabil. Dia akhirnya memiliki hak untuk mengejar gurunya sekali lagi. Situasi yang sama terjadi di domain Kunsu 100 sekolah filsuf.
Kong Xiao menatap langit yang suram saat tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Apakah gurunya akhirnya muncul sekali lagi setelah lama absen? Aku akan menyerahkan domain kunsu kepadamu untuk saat ini. Aku akan keluar untuk melihatnya. Tanpa menunggu pihak lain merespons, Kong Xiao bergegas menuju benua guru-guru. Setelah menghabiskan 6 bulan dalam anonimitas, Zhang Xuan akhirnya menyebabkan kegemparan besar di dunia dengan terobosannya. Ini dia, ini benar-benar dia. Tidak diragukan lagi, tidak ada orang lain selain Zhang Xi yang bisa melakukan hal seperti ini. Untuk berpikir bahwa kita tidak akan bisa mengenalinya ketika dia berada tepat di depan mata kita, dan kita bahkan berusaha untuk menangkapnya. Ya ampun, aku benar-benar mendapat kesempatan untuk melihat kemegahan Zhang Xi dengan mataku sendiri. Sekarang, aku bisa mati tanpa penyesalan. Saat kebenaran muncul di kota kecil itu, siluet yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar panggung menjadi kaku karena terkejut. Sebelumnya, ketika Shen Biru menyebutkan bahwa dia adalah rekan Zhang Xi, tidak ada satu orang pun di antara kerumunan yang mempercayainya. Ketika dia mengatakan bahwa pria muda yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah Zhang Xi, mereka mencemooh kata-katanya, berpikir bahwa itu adalah omong kosong belaka. Ternyata semuanya nyata, sosok luar biasa yang telah memenangkan rasa hormat dan kekaguman dunia benar-benar berdiri tepat di hadapan mereka. Dia masih sama seperti dulu. Dia selalu yang paling cerdas di antara kerumunan, kata Shen Biru dengan senyum tak berdaya. Selama dia mengenal pemuda ini, dia selalu menarik perhatian semua orang. Dia mengira dia akan melemah setelah sampai sejauh ini, tetapi pihak lain ternyata sama seperti sebelumnya. Seolah-olah dia tidak tahu konsep kerendahan hati dan low profile. Zhang Xuan tidak menyadari keributan di antara orang banyak. Dia dengan hati-hati merenungkan pencerahan barunya, dan rasanya seolah-olah sinar matahari fajar telah menembus kegelapan di benaknya, menunjukkan kepadanya rute baru. Perasaan ini begitu kuat sehingga menyentuh bahkan kedalaman jiwanya. Jadi, inilah yang saya kejar selama ini, gumam Zhang Xuan dengan senyum tipis saat dia melihat awan gelap tak berujung dan petir berkumpul di sekelilingnya. Jelas bahwa cobaan kultivasi yang akan dia lalui saat ini akan sangat merusak, memerintahkan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah dia alami sebelumnya. Sila, baut petir dan api surgawi mengembun bersama untuk membentuk senjata besar yang tak terhitung banyaknya, dan masing-masing senjata ini melesat ke arah Zhang Xuan. Hanya dari momentum belaka, rasanya bahkan ahli ranah Dimension Saterer tidak akan memiliki kesempatan melawan kekuatan yang menakutkan ini. Bahkan, rasanya jauh melebihi segalanya di dunia. Itu adalah kekuatan transendental yang pasti akan membawa kehancuran pada targetnya, dan bahkan Zhang Xuan yang baru tercerahkan pun tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Tapi, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, mengapa dia harus repot-repot melawannya? Tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya, Zhang Xuan membuka bibirnya. Menghilang, suaranya menembus kehampaan, bergema ke langit yang tinggi. Huala, seolah-olah mereka telah bertemu musuh terbesar mereka. Senjata yang terbuat dari petir dan api surgawi dengan cepat hancur menjadi apa-apa. Pada saat yang sama, di bawah komandonya, awan tak menyenangkan perlahan menyebar, mengembalikan langit cerah ke dunia. Sebelumnya, dia masih harus menggunakan semua jenis teknik untuk mengatasi cobaan kultivasinya, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan satu kata. Seolah-olah surga dari benua guru-guru telah tunduk padanya. Dia telah menjadi penguasa dunia, dan kata-katanya menentukan arah masa depan dunia. Ini adalah kemampuan firman hukum. Terobosan ke Sage kuno berarti melampaui dunia dalam hukum tertentu, tetapi Zhang Xuan saat ini telah jauh melampaui itu. Seluruh keberadaannya telah melampaui batasan dunia, membuatnya menjadi makhluk yang berdiri di atas langit. Dia telah menjadi makhluk transendental yang ada di luar 3 alam satu, tidak dikenali oleh 5 elemen. Saat siksaan Sage kuno menghilang, energi luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya dan menembus ke langit, menekan semua yang ada di area tersebut. Ledakan, tidak dapat menekan Zen Qi-nya lagi, aura Zhang Xuan mulai melonjak. Dalam sekejap, dari penyempurnaan alam sempiternal, dia telah mencapai Sage kuno. Sage kuno 1 dan alam kelanjutan garis darah. Sage kuno 2 dan alam filsuf hebat. Ranah reinkarnasi darah 3 dan Sage kuno. Semua akumulasi sebelum terobosannya menunjukkan efeknya sekarang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah melewati 3 alam, naik sampai ke penyempurnaan alam reinkarnasi darah. Dalam arti tertentu, pencapaiannya bahkan lebih menakutkan daripada pencapaian Kong Xiao. Faktanya, bahkan terobosan Kong Xi tidak begitu cepat. Merasakan energi yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya, senyum perlahan terukir di bibir Zhang Xuan saat dia menatap dunia seolah-olah abadi dari surga. Pada saat itu, profilnya terlihat sangat tidak dapat diganggu gugat dan berwibawa. Keheningan panjang bertahan di dunia saat langit menjadi cerah sepenuhnya. Setelah itu, suara agung menggelegar di seluruh dunia.
Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah guru dunia. Bab 1910, Sifat Unik Zhao Yaya. Dari saat dia mencapai terobosan ke Sage kuno, Zhang Xuan menyadari bahwa dia sudah menjadi eksistensi yang menjulang di atas surga guru-guru benua, menjadi guru dunia dalam kenyataan. Setiap kata dan tindakan darinya dapat memengaruhi kehendak surga dan bahkan memperbaikinya. Ini adalah kemampuan yang sama yang dimiliki oleh keturunan Kongxi, Word of Law. Dia mengira bahwa dia akhirnya menyimpang dari jalan Kongxi dan tidak lagi terpengaruh oleh yang terakhir, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih berjalan di jejak yang terakhir. Seolah-olah setiap langkah yang diambil membawanya lebih dekat untuk menjadi Kongxi berikutnya. Kongxi pasti telah mencapai alam seperti itu di era kuno baginya untuk memberikan kepada keturunannya kemampuan untuk membengkokkan hukum dunia melalui kata-kata mereka. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam sebelum menyingkirkan masalah itu dari pikirannya. Seharusnya tidak masalah apakah dia menelusuri jejak Kongxi atau tidak. Selama dia memberikan segalanya dalam segala hal yang dia lakukan, apa gunanya frustrasi atas hal-hal seperti itu? Dengan tinju terkepal, Zhang Xuan mulai dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun dia hanya mencapai ranah reinkarnasi darah sejauh ini, dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan dewa yang telah muncul sebelumnya di domain Kunsu dengan satu jari. Sepertinya berkali-kali dia menekan kultivasinya tidak sia-sia. Kekuatan yang dia peroleh segera setelah dia membuat terobosan benar-benar di luar imajinasi. Kaca, lukisan yang dipegang Zhang Xuan dengan erat di tangannya tiba-tiba hancur menjadi abu. Untuk mendorong terobosan sebelumnya, dia tidak hanya menggunakan semua ion of Ancient Sage yang terkandung dalam lukisan itu, dia juga melahap semua darah Ancient Sage yang dia peroleh dari dua dewa yang telah dia bunuh. Pada saat itu, dia merasa seperti dia telah kembali ke dirinya yang malang seperti biasanya. Kekayaan pasti bersifat sementara. Pamitan. Dengan ketukan jarinya, dia menanamkan teknik kultivasi yang dimodifikasi ke kepala wanita muda itu sebelum berbalik dan menghilang dari pandangan. Perpisahan, Zhang Xuan. Mata Sen biru memerah saat tubuhnya bergetar tanpa henti. Dia tahu bahwa perpisahan ini benar-benar mewakili perbedaan jalur mereka. Mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain lagi. Sementara itu, setelah mengkonfirmasi identitas pemuda di langit, kerumunan di kota dengan cepat berlutut dan berlutut. Menghormati Zhang Xi, seperti yang diharapkan dari guru dunia, setiap tindakan yang dia lakukan adalah legenda tersendiri. Terbang ke lokasi pribadi di mana pembudidaya biasa tidak bisa lagi melihatnya, Zhang Xuan menghentikan penerbangannya dan melirik sekilas ke sekelilingnya. Dengan senyum di bibirnya, dia berkata, keluar. Guru, Zhao Ya, Wang Ying, Liu Yang, Zheng Yang, Yuan Tao, Lu Chong, Wei Ruyan, Zhang Jiuxiao, dan Kong Xiao, 9 murid langsungnya dengan cepat muncul dari bayang-bayang dan membungkuk kepadanya. Selama 2 tahun terakhir, dia telah menerima ke-9 dari mereka sebagai murid langsungnya. Masing-masing dari mereka akhirnya naik ke puncak benua guru-guru, menjadi sosok yang berdiri di puncak piramida. Datanglah padaku sekaligus. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah tumbuh, kata Zhang Xuan dengan tangan di belakang punggungnya. 9 murid langsung tertegun sejenak sebelum mereka mengangguk secara bersamaan. 9 dari mereka segera mengepung Zhang Xuan sebelum menyerangnya dari segala arah. Selama setengah tahun terakhir, ke-9 dari mereka telah membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Bahkan orang dengan kultivasi terendah di masa lalu, Yuan Tao, telah berhasil mencapai tahap perantara alam filsuf besar setelah 2 cobaan Sage kunonya. Adapun yang lain, seperti Zhao Ya, Kong Xiao, Zheng Yang, dan Liu Yang, mereka semua telah mencapai ranah reinkarnasi darah. Dengan kekuatan gabungan mereka menggunakan kekuatan untuk menyegel bahkan ruang waktu itu sendiri. Seandainya dewa dari sebelumnya berada di bawah pelanggaran kolaboratif mereka, dia akan merasa sulit untuk mempertahankan pendiriannya. Tetapi ketika targetnya adalah Zhang Xuan, serangan mereka yang tampaknya menghancurkan dengan mudah dicegah oleh lapisan pelindung Zenqi yang menyelimuti tubuhnya. Faktanya, selama Zhang Xuan menginginkannya, dia bisa bergerak dengan kecepatan sangat cepat sehingga bahkan mereka tidak akan bisa merasakan gerakannya. Pada titik ini, garis keturunan klan Zhang sama sekali tidak berguna baginya. Akselerasi waktu telah menjadi kemampuan yang bisa diaktifkan hanya dengan pikiran. Kelompok itu bertempur sebentar, dan tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk memastikan seberapa kuat dia dan masing-masing murid langsungnya. Merasa bahwa tidak ada gunanya memperpanjang pertarungan lagi, dia mengangkat jari telunjuknya dan mengetuknya dengan ringan di depannya. Istirahat. Huala, ke-9 dari mereka dikirim mundur secara bersamaan dengan wajah pucat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tim pembudidaya paling kuat di benua guru-guru saat ini, tetapi untuk berpikir bahwa mereka tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari jari guru mereka. Zhao Ya dan Zheng Yang, kalian telah bekerja keras.
Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah meningkat pesat selama setengah tahun terakhir. Sisanya Anda juga sudah selesai dilakukan dengan baik. Namun, Xiao, Anda harus bekerja sedikit lebih keras. Meskipun Anda bukan yang terlemah saat ini, kemajuan Anda sangat tertinggal, kata Zhang Xuan. Dia tahu bahwa murid-muridnya telah bekerja sangat keras berdasarkan peningkatan mereka. Sebaliknya, orang yang tumbuh paling lambat ternyata adalah murid langsung terakhir yang dia terima, Kong Xiao. Dia tidak benar-benar memberinya petunjuk apapun sebelum keberangkatannya, sehingga kultivasi yang terakhir hanya maju dari tahap menengah ranah reinkarnasi darah ke tahap lanjutan meskipun memiliki setengah tahun untuk dirinya sendiri. Sebagai salah satu murid langsung Zhang Xuan, tingkat kemajuan seperti itu bisa dikatakan buruk. Aku, Kong Xiao tidak bisa berkata-kata. Dia sangat menyadari fakta bahwa dia adalah orang yang membuat kemajuan paling sedikit selama setengah tahun terakhir. Sebelumnya, dia berpikir bahwa, dengan garis keturunan Kong klannya, bahkan jika dia bukan tandingan Zhao Ya, Zheng Yang, dan yang lainnya saat ini, dia seharusnya bisa menyusul mereka dalam waktu singkat. Namun, yang lain malah menjauh darinya. Ini membuatnya sadar bahwa hadiah luar biasa yang diberikan oleh garis keturunan Kong klan hanya akan membawanya sejauh ini. Sangat naif baginya untuk berpikir bahwa bakatnya akan cukup untuk mengimbangi upaya yang dilakukan oleh para seniornya yang mati-matian memanjat ke depan dengan semua yang mereka miliki. Jika dia tidak mati-matian mencakar ke depan dengan semua yang dia miliki, dia hanya akan berakhir di belakang yang lain. Belum lagi gurunya adalah guru dunia. Tidak mungkin murid guru dunia akan terikat oleh keterbatasan bakat belaka. Baiklah, ini yang aku pahami selama setengah tahun terakhir. Saya akan memberikan segalanya kepada Anda sekarang. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda pahami, itu sepenuhnya terserah Anda. Dengan ketukan jarinya, Zhang Xuan menyampaikan wawasan yang dia terima selama terobosannya ke Sage kuno ke dalam pikiran orang lain. Pada tingkat kultivasi mereka, tidak perlu lagi membawa mereka selangkah demi selangkah lagi seolah-olah mereka adalah amatir. Sebaliknya, yang harus dia lakukan hanyalah memberi mereka sumber daya dan membiarkan mereka mencapai pencerahan sendiri. Kultivasi seseorang terletak pada dirinya sendiri. Sebagai seorang guru, perannya hanya untuk membawa mereka melewati ambang pintu dan menunjukkan jalan yang masuk akal kepada mereka. Adapun seberapa jauh mereka bisa pergi, itu terserah mereka. Karena alasan inilah Zhang Xuan sebelumnya mendorong mereka untuk mencari jalan mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan memperoleh pengalaman berharga yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan dewasa sebagai manusia. 9 murid langsung dengan cepat memindai melalui implantasi Zhang Xuan, dan sinar bersemangat berbinar di mata mereka. Dengan wawasannya, mereka akan dapat mempercepat laju kultivasi mereka dan memperkuat fondasi kultivasi mereka lebih jauh. Zhang Xuan tahu bahwa perlu beberapa waktu bagi murid langsungnya untuk mengasimilasi apa yang baru saja mereka terima, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Karena itu, dia angkat bicara. Aku berniat menuju formasi di domain Kunsu. Kalian yang lain harus ikut denganku. 9 dari mereka dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Dengan demikian, mereka berjalan ke domain Kunsu, dan dalam 10 menit, mereka sudah berada di platform yang ditinggikan di bawah formasi yang mengarah ke Azure. Setelah Zhang Xuan memperbaiki formasi, semua celah yang muncul sebelumnya telah sepenuhnya diperbaiki, membuat tempat ini tampak hampir tidak berbeda dari yang lain. Energi seperti merkuri yang telah merembes sebelumnya juga telah menyebar ke lingkungan ke tingkat konsentrasi yang tidak berbahaya. Dari kelihatannya, sepertinya formasi itu melakukan tugasnya dengan baik. Melalui personel yang menjaga formasi, dia memastikan bahwa tidak ada dewa yang bisa lolos dari formasi dalam setengah tahun terakhir, dan dia menghela nafas lega. Di sisi lain dari formasi di atas adalah Azure, dan itu dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat berat. Ini sangat berbahaya, tapi saya percaya bahwa itu adalah kunci untuk mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi. Apakah Anda ingin mencoba dan melihat apakah Anda dapat menyerapnya? Zhang Xuan mengetuk jarinya dengan ringan saat dia berbicara, dan sebuah lubang hitam kecil muncul di formasi. Semburan energi berat mengalir turun, menyebabkan platform yang ditinggikan berderit di bawah beban. Karena dia telah mencapai terobosan ke Sage kuno, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan benua guru-guru dan melihat ke dimensi yang lebih tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menemukan Luo Ruoxin, dan nasib mereka akan terputus karenanya. Namun, untuk memasuki Azure, dia harus terlebih dahulu terbiasa dengan energi spiritual seperti Merkuri. Alasan dia membawa murid langsungnya ke sana juga adalah karena dia ingin mereka merasakan energi spiritual seperti Merkuri sehingga mereka akan waspada. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, 9 murid langsung masing-masing mengambil sedikit energi spiritual seperti Merkuri, dan saat berikutnya, mereka merasa seolah-olah meridian mereka akan runtuh di bawah beban. Mereka buru-buru mengendarai Zenki mereka untuk memperkuat ketahanan meridian mereka. Energi spiritual ini terlalu menakutkan.
Meskipun mereka semua telah mencapai Sage kuno, itu masih di luar kemampuan mereka untuk dihadapi. Guru, saya pikir, saya bisa menyerap energi spiritual ini. Saat Zhang Xuan menghela nafas kecewa, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dia dengan cepat menoleh dan melihat Zhao Ya menatapnya dengan ekspresi bingung. Energi spiritual seperti merkuri perlahan mengalir ke tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Babak 1911, Terobosan Zhao Yao. Terus berkultivasi, jangan berhenti. Zhang Xuan mendesak saat dia mengaktifkan Eye of Insight untuk melihat lebih dekat pada wanita muda itu. Saat energi spiritual seperti merkuri mengalir ke seluruh tubuhnya, itu memurnikan Zen Qi-nya, mendorong kultivasinya untuk tumbuh pada tingkat yang terlihat. Dalam 10 menit, dia membuat kemajuan yang setara dengan 1 hari kultivasi. Ini meridian yang diubah. Zhang Xuan menyadari. Sebelumnya, meridian Zhao Ya telah hancur total saat mencoba menyelamatkannya, jadi Zhang Xuan telah menggunakan tanaman merambat dari labu Dongsu untuk membangun jaringan meridian baru untuknya. Energi spiritual seperti merkuri ini seharusnya cukup untuk menghancurkan meridian pembudidaya manapun dengan mudah, tetapi entah bagaimana, masalah ini tidak ada untuk Zhao Ya. Sungguh mengherankan apa sebenarnya tanaman merambat itu. Mereka benar-benar mampu menyerap energi spiritual yang begitu berat tanpa menyebabkan ketegangan pada tubuh Zhao Ya sama sekali dengan meniadakan kerusakan yang biasanya disebabkan oleh pembudidaya normal melalui ketahanannya. Beberapa saat kemudian, Zhao Ya menghentikan kultivasinya sebelum berbalik untuk melihat gurunya dengan kegelisahan di matanya. Guru, saya pikir saya harus dapat dengan mudah mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi selama saya terus menyerap energi spiritual yang berat. Kultivasinya telah mencapai penyempurnaan ranah reinkarnasi darah karena kerja kerasnya selama setengah tahun terakhir, tetapi tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengukur lebih tinggi dari itu. Seolah-olah dia telah mencapai puncak tertinggi dari benua guru-guru, dan tidak ada jalan menuju tempat yang lebih tinggi untuk dia ambil lagi. Itu adalah kemacetan dunia. Namun, ketika dia menyerap energi spiritual, dia benar-benar merasakan dorongan untuk membuat terobosan, dan itu membuatnya tidak percaya. Aku mengerti, kata Zhang Xuan dengan anggukan. Dia tidak mengatakan terlalu banyak dalam menanggapi situasi Zhao Ya, tapi dia sudah secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Energi spiritual benua guru-guru sangat berbeda jauh dari Azure dalam hal kepadatan dan kualitas. Hambatan yang mencegah para pembudidaya mencapai ranah dimension Saterer seperti sepasang gerbang baja tangguh yang tidak pernah bisa didorong oleh aliran biasa. Itu membutuhkan arus kuat dan gelombang dahsyat yang menghantam gerbang baja untuk menghancurkannya. Seperti yang aku pikirkan, kunci untuk mencapai terobosan ke ranah dimension Saterer adalah dengan menyerap energi seperti merkuri ini. Zhang Xuan mengangguk setuju, lebih yakin dari dugaannya. Ini mungkin juga menjadi alasan perbedaan besar dalam kekuatan mereka yang ada di benua guru-guru dan para dewa yang turun dari Azure. Mereka telah terus-menerus dipelihara oleh energi spiritual seperti merkuri, jadi mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi bukanlah hal yang terlalu sulit bagi mereka lagi. Karena alasan inilah 100 sekolah filsuf telah mengabdikan upaya mereka untuk mengembangkan gandum kecambah untuk meningkatkan konstitusi warga sipil biasa. Begitu konstitusi mereka mencapai tingkat yang sesuai bagi mereka untuk menyerap energi spiritual seperti merkuri, umat manusia akan mengambil langkah maju kualitatif dalam tingkat keberadaannya. Terus menyerap energi spiritual, cobalah untuk mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi jika memungkinkan. Zhang Xuan menginstruksikan. Zhao Ya mengangguk. Dia dengan cepat mendorong Zen Qi-nya ke batasnya saat dia melahap energi spiritual seperti merkuri dengan rakus. Di sisi lain, 8 murid langsung lainnya mencoba menyerap energi spiritual seperti merkuri sekali lagi, tetapi mereka tidak dapat menyerapnya seperti senior pertama mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan melihat senior pertama mereka dengan iri. Mengetahui bahwa kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, Zhang Xuan tidak membuat Zhao Ya terburu-buru. Sebagai gantinya, menggunakan Eye of Insight dan Library of Heaven's Path, dia memastikan untuk memperhatikan kondisi Zhao Ya saat ini dengan hati-hati, takut sesuatu akan terjadi padanya. Untungnya, karena ketekunan dan kesabaran Zhao Ya, fondasi kultivasinya sangat kuat. Kultivasinya tumbuh tanpa masalah, dan dalam waktu setengah hari, dia sudah mencapai hambatan yang menjauhkannya dari ranah penghancur dimensi. Istirahat. Begitu wanita muda itu membangun momentum yang cukup, alisnya terangkat saat dia mengeluarkan teriakan marah. Dalam sekejap, Zen Qi-nya menyembur melalui meridiannya dan meruntuhkan hambatan yang membatasinya, menyebabkan kultivasinya naik ke tingkat yang sangat diinginkan dari ranah dimension Saterer. Cobaan persenjataan petir dengan cepat turun ke Zhao Ya saat surga mati-matian mencoba mencakarnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini dan petunjuk Zhang Xuan, dia berhasil mengatasi krisis dengan aman. Namun demikian,
cobaan kultivasi masih meninggalkan banyak luka padanya yang akan membutuhkan waktu untuk pulih. Apakah ini level yang kamu capai saat itu? Zhang Xuan bertanya. Vicious telah mencapai ranah penghancur dimensi sebelumnya, yang mengakibatkan ketenarannya tersebar luas di suku iblis dunia lain sebagai utusan abadi. Dengan kekuatan seperti itulah dia mampu memaksa Kong Si ke sudut beberapa kali. Vicious mengangguk. Dengan menyerap energi berat yang berasal dari Azure, saya bisa mendorong kultivasi saya melewati ranah Dimension Saterer, tapi saya hanya bisa mendorong ke tahap utama. Apapun di luar itu praktis tidak mungkin. Berdasarkan penelitian saya saat itu, seseorang harus memasuki Azure dan memanfaatkan energi alami di dunia itu untuk mengubah konstitusi dasar seseorang untuk memajukan kultivasi seseorang lebih jauh dari itu. Jika tidak, seseorang akan ditakdirkan untuk terjebak di alam itu sampai mati. Kamu tidak dapat maju lebih jauh dari itu. Zhang Xuan tercengang. Dia dengan cepat menoleh ke Zhao Ya dan menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Zhao Ya memejamkan matanya untuk merasakan kondisi fisiknya saat ini sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, Guru, sepertinya mencapai tahap utama ranah Dimension Saterer benar-benar batasku. Jika saya ingin berkultivasi lebih jauh dari ini, sementara penolakan dari surga juga berperan, yang lebih penting, sepertinya tubuh saya telah mencapai batas kapasitasnya. Saya tidak dapat menerima energi spiritual yang lebih berat lagi. Itu mirip dengan gagasan tentang bagaimana kolam hanya bisa menyimpan air dalam jumlah terbatas tergantung pada ukurannya. Jika seseorang mencoba menuangkan lebih banyak air ke kolam yang sudah penuh, kelebihannya hanya akan mengalir ke sekitarnya. Jika seseorang ingin kolam menyimpan lebih banyak air, satu-satunya cara adalah memperluas kolam. Saat ukuran kolam meningkat, jumlah air yang dapat disimpannya juga akan meningkat secara alami. Dimensi tempat tinggal seseorang juga memengaruhi konstitusi seseorang, pikir Zhang Xuan. Dia berpikir bahwa selama dia memiliki persediaan energi spiritual seperti Merkuri yang cukup, dia akan dapat terus menyerapnya dan memajukan kultivasinya dengan cepat. Namun, sepertinya pikirannya terlalu naif. Jika semudah itu, Kong Si tidak perlu meninggalkan benua guru-guru. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan berpikir, biarkan aku mencobanya lagi dan lihat apakah aku bisa menyerapnya. Sebelumnya, ketika dia mencoba menyerap energi spiritual seperti Merkuri, dia belum mencapai terobosan ke Sage kuno, dan ketahanan tubuhnya masih sangat kurang. Namun, setelah terobosannya, dia menggunakan kekuatan yang jauh melampaui Zhao Ya. Mungkinkah tubuhnya dapat beradaptasi dengan energi spiritual seperti Merkuri ini dan membiarkannya menyerapnya juga? Bagaimanapun, dia telah mengubah jaringan meridiannya, dan itu bahkan lebih dalam daripada milik Zhao Ya. Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan dengan cepat duduk di tanah dan menutup matanya. Bab 1912, Pentingnya Meridian. Tes. Energi spiritual seperti Merkuri dengan cepat mengalir ke meridian Zhang Xuan melalui titik akupunturnya. Kaca, tetapi seolah-olah seseorang telah menyuntikkan timah ke dalam tubuhnya, meridiannya segera mulai retak saat dia merasakan beban yang luar biasa mencoba menariknya turun dari dalam. Dia buru-buru mengendarai Zenki jalur surga untuk memperbaiki retakan dan memperkuat meridiannya untuk menahan energi spiritual seperti Merkuri. Namun demikian, wajahnya terus memerah, dan sesaat kemudian, darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Itu tidak berhasil, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat menyerap energi seperti Merkuri dengan kemajuan baru-baru ini dalam kultivasinya, tetapi harapannya telah pupus. Jika dia mencoba untuk memaksa masuk, dapat diramalkan bahwa meridiannya akan hancur, dan dantiannya akan runtuh. Mengesampingkan mencoba mengasimilasi energi spiritual seperti Merkuri ke dalam Zenki-nya, tubuhnya pertama-tama akan dihancurkan oleh beban besar. Sayang sekali saya tidak memiliki pohon anggur lagi. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Jika dia masih memiliki tanaman merambat dari labu dongsu, dia akan dapat menggunakannya untuk lebih mengubah meridiannya dan memungkinkannya untuk perlahan beradaptasi dengan energi spiritual seperti Merkuri, tetapi itu jelas tidak mungkin sekarang. Sama seperti Zhang Xuan bertanya-tanya apakah dia harus mencari metode lain, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Tunggu sebentar, itu tidak seharusnya. Kedua iblis dunia lain itu mampu menyerap energi spiritual seperti Merkuri, dan bahkan Vicious berhasil. Sage kuno Yan King pernah bereksperimen dengan energi spiritual seperti Merkuri, dan dari 10 subjek awal, dua iblis dunia lain akhirnya selamat dari tekanan menghancurkan dari energi spiritual seperti Merkuri. Vicious jelas tidak memiliki anggur dari labu dongsu, tetapi dia juga berhasil. Mempertimbangkan bahwa jaringan meridiannya bahkan lebih sempurna daripada iblis dunia lain, tidak masuk akal baginya untuk gagal. Pasti ada hal lain yang mereka miliki yang tidak dia lakukan sehingga menghasilkan perbedaan hasil yang begitu besar. Mungkinkah itu Zenki of Slaughter? Jika saya mengubah atribut Zenki saya menjadi itu, apakah saya dapat menyerap energi spiritual seperti Merkuri dengan lebih lancar?
Zhang Xuan bertanya-tanya. Sepertinya tidak ada orang yang bisa dia konsultasikan, jadi dia memutuskan untuk segera mencobanya. Dia dengan cepat mengubah atribut Zenki jalur surganya untuk mensimulasikan Zenki of Slaughter, dan dalam sekejap, seolah-olah dia telah menjadi kaisar iblis dunia lain yang agung. Setelah mengubah atribut Zenki-nya, dia membuka titik akupunturnya sekali lagi dan dengan hati-hati menyerap energi spiritual seperti Merkuri. Kali ini, ketika energi spiritual seperti Merkuri yang sama memasuki tubuhnya, secara mengejutkan tidak terasa seberat sebelumnya. Sebaliknya, terasa hangat dan menenangkan, seperti meneguk semangkuk sup ayam hangat. Bekerja, Zhang Xuan mengepalkan tangannya erat-erat dalam kegembiraan. Sebagai Sovereign Chen Yong saat ini, Liu yang memiliki kemampuan untuk secara bebas mengubah Zenki-nya menjadi Zenki of Slaughter juga, tetapi meridiannya belum pernah diubah sebelumnya. Kemungkinan inilah mengapa dia tidak dapat menyerap energi spiritual seperti Merkuri. Namun, itu berbeda untuk Zhang Xuan. Kembali ketika dia ditelanjangi sampai ke tulangnya selama pertarungannya dengan dewa di ibu kota suku iblis dunia lain, dia telah menggunakan aura unik yang diberikan dewa kepada Sovereign Chen Ling untuk pulih, dan dia telah memastikan untuk mengubahnya, jaringan meridiannya ke jaringan yang lebih selaras dengan dunia. Dengan perubahan itu, dia sebenarnya mampu menyerap energi spiritual seperti Merkuri dengan lancar tanpa masalah. Setelah menyerap selama beberapa waktu, dia akhirnya merasakan hambatan yang mencegahnya mencapai ranah penghancur dimensi. Pecah. Pada saat itu, kesadaran Zhang Xuan berada di dalam Great Codex of Spring and Autumn di Library of Heaven's Path, yang menghasilkan percepatan 10 kali lipat untuk saat kesadarannya. Energi seperti Merkuri mengalir keluar dari Azure dalam jumlah besar, tetapi setiap bagiannya dengan cepat tersapu ke pusaran yang mengarah langsung ke tubuh Zhang Xuan. Zhao Ya, Kong Xiao, dan yang lainnya tercengang, dan mereka dengan cepat mundur beberapa langkah dari platform yang ditinggikan. Mereka telah memperhatikan bahwa guru mereka mampu menyerap energi spiritual yang berat sejak auranya berubah menjadi satu yang mirip dengan iblis dunia lain, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat berkultivasi begitu cepat. Di bawah hujan tanpa henti dari energi seperti Merkuri dalam jumlah besar, platform yang ditinggikan dihancurkan di bawah tekanan. Karena efek dari Great Codex of Spring and Autumn, Zhang Xuan mampu berkultivasi dengan kecepatan yang luar biasa. Namun demikian, dia membutuhkan hampir 1 hari penuh sebelum dia dapat mendorong kultivasinya hingga penuh, di mana dia tidak dapat mengumpulkan energi lagi. Panjang, itu sekitar setengah hari kemudian sebelum dia akhirnya melepaskan energi dan mengambil langkah terakhir ke ranah penghancur dimensi, seperti Zhao Ya. Namun yang mengejutkan, mungkin karena dia telah menjadi guru dunia, surga tidak memanggil cobaan persenjataan petir kepadanya sebagai hasil dari terobosannya. Setelah mencapai ranah ini, dia dengan cepat menyadari bahwa dia menghadapi masalah yang sama seperti Vicious dan Zhao Ya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menyerap energi spiritual seperti Merkuri, dia tidak dapat memajukan kultivasinya sedikitpun. Seolah-olah dantian dan meridiannya telah mencapai keadaan kenyang, mencegahnya menyerap lebih banyak energi. Sayang sekali, Zhang Xuan berkomentar dengan menggelengkan kepalanya saat dia menghentikan kultivasinya dan bangkit. Kemajuan dalam kultivasinya telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang apa sebenarnya energi spiritual seperti Merkuri itu. Sederhananya, itu adalah energi spiritual yang dipadatkan ke ekstremitas, menghasilkan bobot yang luar biasa. Karena meridian manusia biasa terlalu lemah, mustahil bagi mereka untuk beradaptasi dengannya. Di sisi lain, iblis dunia lain memiliki konstitusi yang unggul, dan jaringan meridian mereka jauh lebih logis daripada jaringan pembudidaya manusia normal. Dengan demikian, ada kemungkinan mereka dapat beradaptasi dengan energi spiritual seperti Merkuri dan menikmati peningkatan yang signifikan dalam kultivasi mereka. Adapun mengapa Zenki of Slaughter diperlukan untuk mengolah energi spiritual seperti Merkuri, Zhang Xuan belum memiliki jawaban yang jelas, tetapi dia memperhatikan bahwa kedua energi tersebut memiliki atribut yang mirip satu sama lain. Mungkin, Zenki of Slaughter memfasilitasi penyerapan dan aliran energi spiritual seperti Merkuri, dan atribut serupa juga berarti bahwa kecil kemungkinan tubuh seseorang akan menolak energi spiritual seperti Merkuri. Melihat bahwa Zhao Ya dan guru mereka telah mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi satu demi satu, Zheng Yang, Kong Xiao, dan yang lainnya hampir tidak dapat menahan kegelisahan mereka. Guru, apakah mungkin bagi kita untuk mengolah energi spiritual yang berat juga? Jika mereka berdua mampu menyerap energi spiritual yang berat, apakah mereka dapat melakukannya dalam waktu dekat? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan muram. Untuk saat ini, tidak mungkin bagi kalian semua. Mengubah meridian individu bukanlah masalah tertawa. Bahkan dengan cara Zhang Xuan saat ini, dia tidak berani menganggap enteng masalah ini. Alasan mengapa Zhao Ya berhasil adalah karena meridiannya telah diganti dengan tanaman merambat yang luar biasa dari labu dongsu, tetapi meskipun demikian, keberuntungan juga memainkan peran besar. Banyak komplikasi dapat dengan mudah terjadi,
seperti dia menyerah pada rasa sakit atau tubuhnya menolak tanaman merambat dari labu Dongsu. Di sisi lain, Zhang Xuan hanya berhasil mengubah meridiannya karena dia sudah direduksi menjadi kerangka, dan dia memiliki energi pemulihan dari dewa yang memungkinkannya menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Jika tidak, hanya mencoba untuk pulih akan menjadi sakit di punggungnya, apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah meridiannya. Tanpa pertemuan kebetulan seperti itu, akan sulit bagi murid langsungnya yang lain untuk berhasil juga. Mendengar kata-kata itu, kerumunan tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dengan kecewa. Memang mustahil bagi manusia biasa untuk menyerap energi ini. 100 sekolah filsuf telah mencoba berkali-kali, tetapi bahkan para jenius paling berbakat pun tidak dapat beradaptasi dengannya. Kong Xiao menambahkan dengan senyum pahit. Tidak ada seorang pun di benua guru-guru yang tahu lebih banyak tentang energi spiritual seperti Merkuri daripada 100 sekolah filsuf. Selama beberapa generasi, mereka telah menjaga segel ini, dan dalam periode waktu ini, mereka telah sepenuhnya membiasakan diri dengan sifat energi spiritual seperti Merkuri. Dengan begitu banyak individu berbakat yang gagal di masa lalu, tampaknya tidak mungkin mereka semua dapat mengatasi keterbatasan ini dalam waktu dekat. Meskipun Anda mungkin belum berhasil sejauh ini, seiring waktu, tubuh Anda secara bertahap akan terbiasa dengan energi spiritual seperti Merkuri, kata Zhang Xuan. Berdasarkan catatan dari puluhan ribu tahun yang lalu, populasi kemudian bahkan tidak bisa bertahan 3 detik dalam menghadapi energi spiritual yang berat sebelum meridian mereka pecah sepenuhnya. Namun, populasi saat ini, termasuk mereka yang belum berkultivasi, dapat bertahan setidaknya 10 menit di hadapan energi spiritual seperti Merkuri selama mereka tidak menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Kong Xiao mengangguk setuju. Kata-kata itu membuat wajah Zhang Xuan cemberut. Kenapa bisa begitu? Izinkan saya untuk melihatnya. Petik 2. Benar, situasi manusia biasa seharusnya tidak berubah terlalu banyak. Bahkan jika gandum green sprout mengubah konstitusi manusia biasa, seorang kultivator fighter 8 dan harus tetap tidak berdaya dalam menghadapi energi spiritual seperti Merkuri sebagai seorang kultivator fighter 1 dan, tetapi sebenarnya ada perbedaan besar dalam hal ini, waktu. Mungkinkah gandum green sprout telah mengubah sesuatu yang lain? Zhang Xuan dengan cepat menyebarkan persepsi spiritualnya ke seluruh frontisteri besar Konfusianisme, dan dia dengan cepat menemukan beberapa warga biasa. The Green Sprout Wheat tidak hanya meningkatkan konstitusi mereka, sepertinya jaringan meridian mereka juga telah berkembang dengan cara yang jauh berbeda dibandingkan dengan para pembudidaya dari benua guru-guru. Zhang Xuan terkejut. Dia tahu bahwa gandum Green Sprout telah memperkuat tubuh mereka yang tinggal di domain Kunsu, memberi mereka kekuatan alam Zongxi saat dewasa, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memeriksa meridian mereka. Selama bertahun-tahun pengembangan, jaringan meridian penduduk lokal mulai menunjukkan beberapa kesamaan dengan suku iblis dunia lain. Ini menjelaskan peningkatan signifikan dalam durasi mereka mampu menahan energi seperti Merkuri. Mungkin ini adalah jalan yang ditakdirkan untuk dilalui umat manusia untuk maju lebih jauh. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Awalnya, Zhang Xuan bermaksud menemukan cara berbeda bagi Zheng Yang dan yang lainnya untuk beradaptasi dengan energi spiritual seperti Merkuri, tetapi pemandangan yang baru saja dilihatnya berubah pikiran sama sekali. Rasanya satu-satunya cara untuk benar-benar beradaptasi dengan energi spiritual seperti Merkuri adalah dengan mengubah meridian seseorang, dan jika Zheng Yang dan yang lainnya melewatinya dengan cara biasa, mustahil bagi mereka untuk berhasil dalam hidup mereka. Namun, agar mereka dapat mengubah meridian mereka, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan jaringan meridian mereka, tetapi Ion of Ancient Sage yang mereka perlukan untuk membuat pemulihan penuh sangat besar sehingga itu bukan jumlah yang bisa dia dapatkan. Selanjutnya, bagaimana jika mereka tidak dapat mereformasi meridian mereka setelah menghancurkannya? Zhang Xuan merenung sejenak sebelum bertanya, Xiao, di mana Sage kuno Yan Qing dan yang lainnya? Bab 1913, hingga Azure. Pertempuran dengan dewa telah mengurangi Sage kuno Yan Qing dan yang lainnya menjadi rak kerangka belaka. Dengan mereka semua diambang mencapai batas umur mereka, itu hanya akan membuang-buang sumber daya bagi mereka untuk pulih lagi. Namun demikian, sebelum Zhang Xuan pergi dalam perjalanan penemuan dirinya, dia melihat Kong Xiao menyegel mereka dalam es untuk menjaga kondisi mereka. Setengah tahun telah berlalu sejak itu, tetapi kemungkinan besar mereka masih hidup. Kong Xiao juga mengangguk sebagai tanggapan, mereka saat ini dalam hibernasi. Bawa aku ke mereka, aku mungkin punya cara untuk menyelamatkan mereka. Zhang Xuan menginstruksikan saat dia mengumpulkan seikat energi spiritual seperti Merkuri di tangannya. Kata-kata itu membuat Kong Xiao melebarkan matanya kegirangan. Mengetahui kondisi Sage kuno Yan Qing dan yang lainnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menunda hal yang tak terhindarkan. Dia berpikir bahwa itu benar-benar akhir dari orang-orang hebat yang telah mengabdikan hidup mereka untuk melindungi 100 sekolah filsuf, tetapi kata-kata Zhang Xuan memicu secercah harapan di matanya.
Dia segera memimpin jalan ke depan, dan mereka segera tiba di ruangan tertutup. Di dalam ruangan, tubuh sage kuno Yan King dan beberapa sage kuno lainnya ditempatkan berdampingan di sepanjang platform yang ditinggikan. Di bawah platform ada berbagai artefak yang terus-menerus memasok para sage kuno dengan vitalitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup mereka selama mungkin. Metode seperti itu tidak dapat meningkatkan umur mereka, tetapi setidaknya, itu mampu menunda kematian mereka sebanyak mungkin. Ini juga metode yang mereka gunakan untuk bertahan selama 10.000 tahun terakhir. Zhang Xuan berjalan ke rak kerangka sage kuno Yan King, dan dengan menjentikkan jarinya, dia melepaskan segel yang ada di sekelilingnya. Rak kerangka perlahan tersadar. Zhang Shi, rak kerangka dengan cepat bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Saya telah menemukan cara yang berpotensi menyelamatkan Anda. Namun, karena saya belum pernah mengujinya sebelumnya, saya tidak dapat menjamin keberhasilannya. Jika berhasil, umur Anda akan diperpanjang, dan Anda akan menikmati lompatan besar dalam kultivasi Anda. Namun, jika gagal, Anda akan segera kehilangan nyawa. Apakah Anda tertarik untuk mengambil taruhan ini? Mengetahui bahwa waktu pihak lain terbatas, Zhang Xuan langsung ke intinya. Aku ingin mencobanya, sage kuno Yan King menjawab dengan tegas. Karena dia memang ditakdirkan, tidak ada alasan baginya untuk berpegangan pada sedotan harapan ini, bahkan jika peluangnya tipis. Baik, saya memiliki metode sirkulasi Zenki di sini yang saya ingin Anda latih sekarang. Selanjutnya, saat Anda mereformasi tubuh fisik Anda, saya ingin Anda membuat meridian Anda sesuai dengan peta yang saya miliki di sini. Petik 2. Zhang Xuan mengetuk jarinya dan memberikan metode kebalikan dari Heaven's Path Divine Art yang disederhanakan dan pemetaan jaringan meridian yang telah dia gambar beberapa waktu lalu ke kepala sage kuno Yan King. Butuh sage kuno Yan King 10 menit untuk sepenuhnya memahami jaringan meridian dan metode sirkulasi Zenki. Dia tidak terlalu yakin apa yang sebenarnya dilakukan Zhang Xuan, tetapi dia yakin bahwa yang terakhir tidak akan menyakitinya. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengemudikan Zenki-nya sesuai dengan metode sirkulasi Zenki. Dengan menjentikkan jarinya, Zhang Xuan melepaskan energi seperti merkuri yang telah dia kumpulkan sebelumnya, menyebabkannya dengan cepat memenuhi lingkungan. Kehadiran energi ini menyebabkan sage kuno Yan King tegang dalam kecemasan. Namun demikian, dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mendorongnya. Dia mulai menyerap energi seperti merkuri di sekitarnya menggunakan metode sirkulasi Zenki yang disediakan Zhang Xuan, berharap untuk merasakan tekanan yang menghancurkan dalam waktu dekat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ekspresi tidak mengerti muncul di wajahnya sebagai gantinya. Ketika dia menyerap energi spiritual seperti merkuri berdasarkan metode sirkulasi Zenki yang disediakan oleh Zhang Xuan, dia merasa bahwa energi spiritual seperti merkuri memberi nutrisi pada tubuhnya alih-alih menghancurkannya. Senang, dia terus menyerap energi dengan penuh semangat, dan dalam 4 jam, tubuh fisiknya sudah pulih sepenuhnya. Karena perubahan dalam jaringan meridiannya, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, membuatnya tampak seperti iblis dunia lain dari jauh. Melihat bahwa fase pertama rencananya berhasil, mata Zhang Xuan bersinar gembira. Dia dengan cepat mengeluarkan instruksi berikutnya, bagus. Sekarang, coba dorong terobosan ke ranah Dimension Saterer. Sage kuno Yan King mengangguk sambil terus menyerap energi spiritual seperti merkuri. Karena akumulasinya selama 10.000 tahun terakhir jauh lebih besar dari Zhaoya, hanya butuh 2 jam untuk mencapai sage kuno 4 dan. Sebagai hasil dari terobosannya, umurnya juga meningkat. Dengan ini, dia tidak lagi berisiko mati setiap saat lagi. Terima kasih, Zhang Shi. Kata-kata hampir tidak bisa menggambarkan perasaan sage kuno Yan King saat dia merasakan aliran energi mengaliri tubuhnya. Dia dengan cepat berlutut ke lantai untuk mengucapkan terima kasih kepada Zhang Xuan. Dia sudah siap menghadapi kematian setelah kelelahannya saat mencoba memperbaiki formasi, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan membawanya kembali menggunakan metode yang tidak biasa seperti itu. Tidak hanya itu, dia bahkan mencapai terobosan dalam kultivasinya dan mencapai tingkat yang dia pikir tidak akan pernah dia capai. Energi spiritual seperti merkuri benar-benar luar biasa. Tidak hanya mempercepat tingkat kultivasi seseorang, itu juga memulihkan tubuh seseorang dengan kecepatan lebih cepat daripada Ion of Ancient Sage. Melihat tebakannya tepat sasaran, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dalam keadaan normal, mengingat jumlah vitalitas terbatas yang ditinggalkan sage kuno Yan King di dalam tubuhnya, dia tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan tubuh fisiknya bahkan di lingkungan yang kaya akan Ion of Ancient Sage. Namun, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda jika dia menyerap energi spiritual seperti merkuri sebagai gantinya. Jenis energi spiritual kental ini memanfaatkan kekuatan luar biasa di dalamnya. Selama seseorang bisa menyerapnya, itu bisa menyembuhkan luka parah dengan cepat. Setelah mengkonfirmasi kelayakan metode ini, Zhang Xuan tanpa ragu membawa sage kuno yang tersisa ke platform yang ditinggikan sebelum membangunkan mereka.
Dia memperingatkan mereka tentang risiko yang terlibat terlebih dahulu sebelum memberi mereka metode sirkulasi Zenki dan pemetaan jaringan meridian yang sama yang dia berikan kepada Sage kuno Yanqing. Mereka semua segera memutuskan untuk mengikuti rencana Zhang Xuan, terutama setelah melihat metode itu berhasil pada Sage kuno Yanqing. Akhirnya, sebagian besar dari mereka berhasil mengambil langkah terakhir dan berhasil mencapai ranah penghancur dimensi, tetapi ada juga kecelakaan. Dua orang bijak kuno membuat kesalahan dalam kultivasi mereka dan akhirnya rak kerangka mereka dihancurkan oleh energi spiritual yang berat, menyebabkan mereka mati di tempat. Namun demikian, semua ini menunjukkan bahwa ini adalah tindakan yang layak untuk diambil. Karena itu, Zhang Xuan memanggil murid-murid langsungnya dan bertanya, apakah Anda bersedia melewati bahaya apapun untuk mencapai ranah penghancur dimensi? 8 dari mereka mengangguk setuju. Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan melambaikan tangannya, dan mereka berdelapan segera menyemburkan darah secara bersamaan. Serangan tunggal itu telah menghancurkan semua meridian di tubuh mereka. Berkultivasi sesuai dengan ini, dan berhati-hatilah agar kamu tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda jika Anda mati pada akhirnya. Zhang Xuan berkata sambil memberi mereka 2 manual juga. Zheng Yang dan yang lainnya telah menyaksikan kelahiran kembali Sage kuno Yanqing dengan mata kepala sendiri, jadi mereka sangat menyadari apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, karena mereka telah mengembangkan versi sederhana dari Heaven's Path Divine Art, mereka sangat akrab dengannya. Meskipun mereka belum pernah mencoba mengolahnya secara terbalik sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terbiasa. Pada akhirnya, Kong Xiao adalah orang pertama yang sepenuhnya pulih dan mencapai ranah penghancur dimensi. Mengikuti di belakangnya adalah Zheng Yang, Wei Ruyan, Lu Chong, dan Wang Ying. Dan 5 hari kemudian, bahkan yang terlemah dari mereka, Zhang Jiuxiao, telah mencapai ranah penghancur dimensi juga. Dengan ini, ke-9 murid langsung Zhang Xuan telah menjadi ahli ranah penghancur dimensi 4 dan Sage kuno. Guru, melihat bahwa mereka telah berhasil, ke-9 dari mereka bersorak gembira. Guru mereka benar-benar telah mencapai suatu prestasi yang bahkan Kong Si gagal lakukan saat itu. Melihat bahwa pekerjaan terakhirnya di sini telah selesai, Zhang Xuan dengan cepat mengumpulkan mereka semua dan mengungkapkan niatnya kepada mereka, saya berniat untuk membuka segel dan memasuki Azure. Keadaan di sana masih belum diketahui untuk saat ini, dan kemungkinan bahaya yang tak terhitung mengintai di luar. Karena itu, saya ingin Anda semua tetap tinggal di sini untuk sementara waktu dan menjaga benua guru-guru menggantikan saya. Tunggu kabarku, oke. Selama 5 hari terakhir yang dihabiskan murid langsungnya untuk berkultivasi ke ranah penghancur dimensi, dia telah merenungkan langkah selanjutnya, dan dia menemukan bahwa keyakinannya masih tetap sama. Dia ingin pergi ke Azure dan menemukan Luo Ruoxin. Dia memang memikirkan apakah dia harus membawa murid-muridnya, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya, terutama mengingat bahaya yang dia hadapi. Guru, kami ingin ikut denganmu. Zhao Ya melangkah maju dan menyatakan, tidak peduli bahaya apa yang ada di depan, kami akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Tidak ada yang bisa membuat kita mundur. Zheng yang mengangguk setuju. Sementara yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresi resolusi di wajah mereka dengan jelas menunjukkan sikap mereka juga. Itu karena guru mereka bahwa mereka dapat mencapai prestasi mereka saat ini. Jika guru mereka akan mengalami bahaya yang tak terhitung, tidak mungkin mereka bisa tetap di sini dengan ketenangan pikiran. Saya menghargai perasaan Anda, tetapi kita tidak bisa begitu saja meninggalkan benua guru-guru seperti saat ini. Dengan penyeimbangan kembali besar-besaran dalam distribusi kekuatan benua guru-guru, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan jika kalian semua menghilang sekaligus. Yakinlah, setelah saya mengkonfirmasi situasi di Azure, saya akan mencoba memberitahu Anda semua melalui ritual Liu Yang. Zhang Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Azure pasti akan diisi dengan ahli terkemuka yang tak terhitung banyaknya, dan bahkan jika dia bukan tandingan mereka, dia setidaknya percaya diri untuk melarikan diri dari mereka jika dia sendirian. Namun, jika dia harus membawa semua muridnya, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat memastikan keselamatan mereka. Selain itu, tidak seperti dia, murid-muridnya memiliki tanggung jawab mereka sendiri di benua guru-guru, dan mereka tidak bisa pergi begitu saja. Ambil Liu yang misalnya, dia adalah pemimpin tertinggi dari suku iblis dunia lain. Itu belum lama sejak situasi di suku iblis dunia lain telah stabil, dan jika dia menghilang pada saat ini, tidak ada yang mengatakan bahwa orang lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan kudeta terhadap kekuasaannya. Jika demikian, umat manusia berpotensi berada dalam bahaya sekali lagi. Kalau begitu, guru, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengetahui bahwa guru mereka telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusannya, mereka berenam menundukkan kepala dengan kecewa. Zheng Yang,
Saya telah melunakkan tombak surgawi tulang naga dengan energi spiritual yang berat, dan itu telah mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak tahu apakah dewa lain akan mencoba turun ke benua guru-guru setelah kepergian saya, jadi saya akan mengandalkan Anda untuk melindungi umat manusia dari ancaman eksternal seperti itu. Zhang Xuan berkata sambil menyerahkan tombak surgawi tulang naga. Karena penghalang dimensi, tidak mungkin baginya untuk membawa barang apapun, termasuk cincin penyimpanannya, bersamanya ke Azure. Lebih jauh lagi, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, tombak surgawi tulang naga memang tidak banyak berguna baginya lagi. Wang Ying, kamu berspesialisasi dalam pesona roh, tetapi pesona roh membutuhkan waktu. Saya akan memberikan kuali asal emas kepada Anda. Itu akan menjaga keselamatanmu. Zhang Xuan berkata sambil mengeluarkan Golden Origin Cauldron dari Myriad Antiphnes. Selama 5 hari terakhir, sementara orang yang seperti batu bata ini belum berhasil mencapai terobosan ke ranah penghancur dimensi dari nutrisi energi spiritual seperti Merkuri, itu sudah sangat dekat untuk melakukannya. Karena dia tidak dapat membawa pihak lain bersamanya, akan lebih baik baginya untuk mempercayakannya kepada murid-muridnya. Dia mengeluarkan harta yang dia miliki satu demi satu dan membagikannya secara merata kepada murid-muridnya sebelum menghela nafas lega. Dengan ranah kultivasi murid-muridnya saat ini dan harta yang mereka miliki, bahkan jika sekelompok dewa turun pada saat ini, mereka akan dapat menghadapinya dengan tenang tanpa kebingungan. Adapun Vicious, dia disegel di dalam Book of Heaven's Path, yang dapat disimpan ke dalam Library of Heaven's Path. Mengingat orang ini adalah sosok yang mampu berdiri sejajar dengan Kong Si saat itu, mungkin akan menjadi bencana di masa depan jika dia meninggalkan orang ini di benua guru-guru. Terlepas dari semua yang telah mereka lalui bersama, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat sepenuhnya mempercayai Vicious, jadi dia merasa bahwa yang terbaik adalah menjaga yang terakhir tetap dekat dengannya. Adapun Labu Dongsu, itu bersembunyi di dantiannya, jadi seharusnya tidak ada masalah membawanya melintasi penghalang dimensi. Adapun cloningnya, dia menemukan bahwa sementara pihak lain tidak dapat memasuki Library of Heaven's Path, pihak lain masih dapat memasuki kodeks besar musim semi dan musim gugur. Mengingat bahwa Great Codex of Spring and Autumn membentuk ruang independen yang terpisah dari Library of Heaven's Path, dan bahwa klon tersebut memiliki jiwa yang sama dengan Zhang Xuan, tidak mengejutkan bahwa klonnya dapat memasuki ruang tersebut terlalu. Dengan ini, dia seharusnya bisa membawa tiruannya juga. Dengan segala sesuatu di tempatnya, Zhang Xuan melihat formasi di atasnya, dan dengan lambaian tangannya, dia membuka celah di dalamnya. Setelah itu, dengan lompatan yang kuat, dia berlari ke kanan menuju celah. Sebelumnya, curahan energi spiritual seperti Merkuri akan menyebabkan beban besar bagi tubuh fisik dan jiwanya, tetapi dengan kultivasinya mencapai ranah Dimension Saterer, dia tidak lagi merasakan ketidaknyamanan darinya lagi. Sebaliknya, dia merasa seperti seorang musafir yang menemukan oasis di padang pasir. Itu menyegarkan. Kaca, di luar formasi, dia melihat kekosongan hitam yang tak terhitung banyaknya. Ruang yang hancur di antara dua dimensi membentuk turbulensi spasial yang kuat yang menariknya dari segala arah. Beruntung aku telah mencapai ranah Dimension Saterer, atau turbulensi spasial ini akan menghancurkanku sampai berkeping-keping, pikir Zhang Xuan muram saat dia berjalan dengan susah payah melalui turbulensi spasial dengan susah payah. Turbulensi spasial ini benar-benar jauh lebih kuat daripada apapun yang dia alami di masa lalu. Mengesampingkan pembudidaya ranah reinkarnasi darah, bahkan pembudidaya ranah Dimension Saterer biasa bisa menyerah pada turbulensi spasial dan akhirnya tercabik-cabik di saat kecerobohan. Jika bukan karena akumulasinya yang luar biasa dan kekuatannya yang luar biasa, bahkan dia akan kesulitan untuk melewati ini. Namun demikian, turbulensi spasial masih menimbulkan banyak luka robek di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Tidak ada jalan di lorong ini, dan seluruh lorong hanya terdiri dari ruang yang runtuh. Hanya melalui Library of Heaven's Path dia bisa melihat jalan yang aman, atau dia bisa dengan mudah tersesat di ruang terpencil ini. Hong Lama, sama seperti itu, dia bepergian selama hampir setengah bulan. Mengukur jarak yang telah dia tempuh sejauh ini, dia berpikir bahwa dia harus segera mencapai tujuannya. Tetapi pada saat ini, sambaran petir besar tiba-tiba muncul di hadapannya, menyegel jalannya ke depan. Sama seperti Zhang Xuan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengatasi rintangan ini, kilatan petir lain melesat dan menyerang Zhang Xuan sebelum dia bisa bereaksi, menyebabkan dia pingsan. Bab 1914, memikirkannya saja sudah menggerahkanku. Dengan sakit kepala yang membelah, Zhang Xuan secara bertahap sadar kembali. Hal pertama yang muncul dalam pandangannya adalah langit-langit putih. Dengan cepat memindai sekelilingnya, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur di kamar yang relatif luas. Kekuatan saya, perlahan duduk, Zhang Xuan meringis karena rasa sakit yang menyiksa dengan setiap inci yang dia gerakan.
Dia melihat tubuhnya sendiri dan menemukan bahwa itu terbungkus erat dengan perban. Dia mencoba mengendarai Zenki-nya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa Zenki yang tersisa di tubuhnya telah menjadi sangat rendah. Mengapa Zenki saya begitu berat? Melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa Zenki-nya menjadi sangat berat. Bahkan sedikit mengemudi itu menciptakan tekanan besar pada dirinya. Dengan cepat dia sadar bahwa bukan karena dia kekurangan Zenki tetapi bahwa sejumlah besar Zenki yang sebelumnya dia simpan di tubuhnya telah terkondensasi menjadi Zenki seperti Merkuri. Memang benar bahwa Zenki yang sangat kental akan memberinya kekuatan ledakan yang lebih besar, tetapi masalahnya adalah dia bahkan tidak bisa mengendarainya, apalagi menggunakannya untuk pulih dari luka-lukanya. Dia dengan cepat mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ini. Saya memasuki lorong menuju Azure, tetapi saya akhirnya terhalang oleh sambaran petir. Saya akan menemukan cara untuk menghindarinya ketika saya disambar petir lain dan akhirnya pingsan. Melihat kekacauan di tubuhnya dan mengingat ingatannya sebelum kecelakaan itu, Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan heran. Mungkinkah saya sudah berada di Azure? Karena dia pingsan di lorong, dia berpikir bahwa dia akan terbangun tanpa tujuan di sana, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia sudah berbaring di sebuah ruangan dengan tubuhnya yang dibalut sepenuhnya. Mungkinkah dia entah bagaimana berhasil melewati wilayah petir dan berhasil tiba di Azure? Gagasan ini mendorong Zhang Xuan untuk dengan cepat memindai sekelilingnya. Karena itu, dia berusaha melepaskan persepsi spiritualnya ke sekitarnya, hanya untuk berakhir dengan mulutnya berkedut tak terkendali. Di masa lalu, persepsi spiritualnya dapat dengan mudah melebihi jutaan li, tetapi pada saat itu tersangkut dengan kuat di dalam tubuhnya, menolak untuk keluar sama sekali tidak peduli bagaimana dia mendorong. Sungguh tekanan spasial yang luar biasa ini. Pada titik ini, sudah pasti bahwa dia berada di Azure. Tidak hanya dia tidak dapat menyebarkan persepsi spiritualnya, tetapi bahkan kemampuan terbangnya telah dibatasi. Faktanya, bahkan gerakannya yang biasa telah dibatasi secara signifikan karena tekanan spasial yang sangat besar. Gugu-gugu. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema dari perut Zhang Xuan. Dia lapar. Sejak dia berkultivasi menjadi fana transenden, dia telah mampu menopang kebutuhan tubuhnya dengan menyerap energi spiritual dan berkultivasi. Tidak masalah apakah dia makan atau tidak. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia merasa sangat kelaparan. Rasanya hampir seolah-olah tubuhnya benar-benar kosong. Menghela napas dalam-dalam, dia menutup matanya, dan melalui indranya, dia bisa merasakan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan banyak energi spiritual seperti Merkuri. Dalam hal konsentrasi, itu setidaknya 10 kali lebih tinggi dari apa yang telah turun kembali di platform tinggi dari domain Kunsu. Dia mencoba menyerap energi spiritual seperti Merkuri di sana untuk memperbaikinya menjadi Zenki sendiri untuk memulihkan luka-lukanya, tetapi saat berikutnya, wajahnya memerah dan seteguk darah segar menyembur dari bibirnya. Ada serangkaian batuk hebat, dan Zhang Xuan harus memukul dadanya beberapa kali sebelum sensasi yang menyesakkan akhirnya berkurang. Kembali ketika dia tidak terluka, dia masih bisa menggunakan ketahanan tubuhnya untuk menahan serangan balik yang disebabkan oleh penyerapan energi spiritual seperti Merkuri. Namun, dengan tubuhnya yang compang camping dan meridian yang retak, hanya mencoba menyerap energi spiritual seperti Merkuri membuatnya merasa seperti tubuhnya akan runtuh, apalagi mencoba mengasimilasinya. Sepertinya saya hanya bisa mencobanya setelah luka saya pulih sedikit. Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ketidaksabaran tidak akan membawanya kemana-mana, jadi dia memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Namun demikian, fakta bahwa dia tidak dapat mengemudikan Zenki sama sekali dan tingkat kerusakan yang diderita tubuhnya berarti bahwa dia hampir tidak berbeda dari manusia biasa. Dia harus melangkah dengan hati-hati sampai dia akhirnya memulihkan kekuatannya. Pertama dan terpenting, saya harus mulai dengan mencari makanan sendiri, gumam Zhang Xuan ketika serangkaian rasa lapar menyerangnya. Berjuang untuk berdiri, dia menggosok perutnya saat dia berjalan dengan susah payah keluar dari ruangan. Mendorong pintu terbuka, dia mendengar serangkaian arus angin tajam mengiris di udara. Memalingkan pandangannya, dia melihat seorang pria muda memegang pedang baja di tangan mengeksekusi seni pedang. Sementara gerakannya tidak aneh, mereka membawa keanggunan khusus yang membuat mereka sangat enak dipandang. Satu hal yang dengan cepat menarik perhatian Zhang Xuan adalah kaki kiri pemuda itu kaku seperti balok kayu. Zhang Xuan tidak tahu apakah dia menderita cedera atau itu adalah keadaan asli tubuhnya, tetapi itu jelas menghambat gerakannya. Fondasinya masih baik-baik saja, tetapi seni pedangnya sangat kurang. Zhang Xuan mengerutkan kening. Raih guru master bintang 3 dari benua guru-guru, dan seni pedang yang dieksekusi pihak lain akan lebih mendalam daripada pemuda di depannya. Namun, mengingat kesulitan dalam gerakan pemuda itu hampir tidak dapat dianggap dapat diterima. Zhang Xuan menghela nafas sedikit, dan itu segera menarik perhatian pemuda itu. Dia menghentikan latihan pedangnya dan membalikkan kepalanya.
Setelah melihat Zhang Xuan, ekspresi kegembiraan merayap ke wajahnya saat dia berkata, "Kamu sudah bangun." Melihat lebih dekat pada pemuda itu, pihak lain tampaknya berusia akhir belasan tahun. Dia tidak terlalu tinggi, kira-kira kepala lebih pendek dari Zhang Xuan. Menggunakan sistem pengukuran dari dunia sebelumnya, pemuda itu bahkan tidak akan berada di 1,6 meter. Ada tanda lahir merah mencolok kira-kira setengah pipi tercetak lebar di pipi kirinya, dan itu menyembunyikan sebagian wajahnya. Dari segi penampilan, pemuda itu sama sekali tidak bisa diasosiasikan dengan kata tampan. Bahkan, dia mungkin dianggap mengerikan. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Zhang Xuan menggenggam tinjunya. "Tidak banyak. Saya melihat Anda secara tidak sengaja, jadi saya membawa Anda kembali. Saya pikir Anda akan mati mengingat parahnya luka Anda. Tetapi Anda entah bagaimana berhasil pulih sendiri." Pria muda itu menggaruk kepalanya dengan canggung saat dia berbicara. Kata-katanya sedikit canggung, mengisyaratkan bahwa dia tidak terlalu baik dengan interaksi sosial. Tuan muda ketiga, pada saat ini, seorang penatua berjalan ke halaman. Setelah melihat Zhang Xuan, dia tertegun sejenak sebelum dengan tenang membungkuk untuk menyambutnya. "Tuan, sepertinya Anda akhirnya bangun." Zhang Xuan membalas gerakan itu dengan anggukan sederhana. Dia menilai penatua di hadapannya dengan cermat dan memperhatikan bahwa pakaian yang terakhir ternoda oleh bekas minyak. Sudut bibirnya sedikit robek, dan ada sedikit darah segar. Pipinya juga lebam. Jelas bahwa dia baru saja dipukuli oleh orang lain. Pemuda lumpuh yang dikenal sebagai tuan muda ketiga juga mengalihkan pandangannya, dan begitu dia melihat keadaan tetua saat ini, wajahnya melengkung keheranan. Dia buru-buru bergegas dan dengan cemas bertanya, "Penatua Yi, apa yang terjadi?" "Tuan muda ketiga, bukan apa-apa," jawab Penatua Yi dengan canggung. Namun, pemuda itu terus menatap Penatua Yi dengan saksama, jelas tidak yakin dengan kata-kata Tetua Yi. Akhirnya, di bawah tatapan terus-menerus dari pemuda itu, Penatua Yi mengalah dan berkata, "Nyonya muda kedua dari Tuan Kota Manor ada di sini. Sue Qin ada di sini." Berita ini menyebabkan mata pemuda lumpuh itu bersinar kegirangan. Itu benar, melihat respon dari pemuda itu, wajah Elder Yi semakin merah. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada pemuda itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus memulai pembicaraan. Pemuda lumpuh itu juga dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Penatua Yi. Senyum memudar dari wajahnya ketika dia bertanya, "Apakah kedatangannya ada hubungannya dengan lukamu? Bukankah Ascend dan Cloud Sword Pavilion datang ke kota kita untuk menerima murid kasar 3 hari dari sekarang?" Penatua Yi berkonflik sejenak sebelum melanjutkan. "Melalui koneksi dari City Lord Manor, Nyonya muda kedua Sue Qin berhasil mendapatkan slot terlebih dahulu. Dia berhasil mendapatkan slot di muka." Wajah pemuda lumpuh itu berbinar gembira. Bukankah itu kabar baik? Tetapi baru saja setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pemuda itu menundukkan kepalanya untuk melihat kaki kirinya yang lumpuh, dan wajahnya dengan cepat tenggelam. "Kurasa aku tidak punya kesempatan sama sekali." Setelah mendapatkan slotnya, tidak diragukan lagi bahwa dia akan pergi dengan orang-orang dari Ascend dan Cloud Sword Pavilion 3 hari dari sekarang. Apakah dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Pemuda lumpuh itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia, Penatua Yi ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengakui kebenaran. "Dia di sini untuk menarik diri dari perjanjian pernikahan denganmu." Dia ingin menarik diri dari perjanjian pernikahan. Wajah pemuda itu berubah pucat pasi. Tubuhnya terhuyung sedikit, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia akan menarik diri dari perjanjian pernikahan denganku hanya karena dia telah menjadi murid kasar dari Ascend dan Cloud Sword Pavilion. Dimanapun seseorang berada, ditolak oleh tunangannya adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mendengar percakapan antara pemuda dan penatua, alis Zhang Xuan terangkat. Seorang wanita muda berbakat mencemooh tunangannya dan mengusulkan penarikan dari perjanjian pernikahan. Seorang pemuda terluka dan terhina memutuskan untuk melawan dan membalas budi. 30 tahun di sebelah timur sungai, dan 30 tahun di sebelah barat sungai satu. Untuk berpikir bahwa dia akan menghadapi masalah seperti itu segera setelah dia tiba di Azure. Betapa menyenangkannya hidup itu. Bagi yang belum tahu, ini pada dasarnya adalah plot awal Battle Through the Heavens. Dan bagi mereka yang tertarik, ungkapan 30 tahun sungai di timur, dan 30 tahun di barat sungai, berasal dari bagaimana aliran sungai Kuning China sering berubah arah karena dasar lautnya yang tinggi, sehingga memudahkan sedimen menumpuk. Di masa lalu, sebagian besar warga sipil sangat bergantung pada sungai alami untuk mengairi tanaman mereka, sehingga perubahan aliran sungai dapat dengan mudah mendikte kemakmuran penurunan seluruh desa. Babak 1915, dan Xiao Tian. Lupakan, setelah merenungkan masalah itu sejenak, pemuda lumpuh itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku memang tidak pantas untuknya. Hanya masalah waktu sebelum perjanjian pernikahan kami gagal.
Karena kakek mereka dekat satu sama lain, mereka dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk menjodohkan cucu satu sama lain. Namun, dengan kematian kakeknya, klannya mulai menurun. Setelah itu, pemuda itu sendiri akhirnya mengalami luka parah yang telah menghancurkan nafas batinnya, membuatnya tidak dapat berkultivasi lagi. Pada saat yang sama, kaki kirinya akhirnya lumpuh, dan tidak peduli berapa banyak dokter yang dia temukan, tidak satupun dari mereka yang mampu menyembuhkannya. Menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu, dia akhirnya menjadi sangat pesimis. Selain itu, dia selalu menderita harga diri yang rendah karena penampilannya. Mempertimbangkan perbedaan di antara mereka berdua, dia tidak merasa bahwa dia layak untuknya. Perbedaan kedudukan mereka membuat runtuhnya perjanjian pernikahan mereka menjadi keniscayaan. Sambil mendesah dalam-dalam, pemuda itu berjalan ke kamar dan mengambil kotak giok. Dia mempercayakan kotak giok itu kepada yang lebih tua. Ini adalah perjanjian pernikahan yang menyegel hubungan kita bersama. Berikan padanya dan katakan padanya bahwa kita akan menjadi orang asing mulai hari ini. Saya berharap dia akan dapat menemukan seseorang yang lebih cocok untuknya dalam waktu dekat, kata pemuda itu. Tuan muda ketiga, wajah Elder Yi memerah. Dia mengerti pentingnya tindakan ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri dan malah mengangguk. Baik-baik saja maka. Dia akan keluar begitu saja. Zhang Xuan berkedip kosong. Dia mengira pemuda itu akan kehilangan kesabaran, sehingga memicu semacam dorongan luar biasa yang mendorong pemuda itu untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi bertentangan dengan harapannya, pemuda itu benar-benar mengembalikan perjanjian pernikahan begitu saja. Ini tidak berbeda dengan pemuda yang menempatkan wajahnya di luar sana untuk diinjak orang lain. Bahkan sebagai penonton, Zhang Xuan hampir tidak tahan untuk menonton. Namun, dia selalu menjaga profil rendah, dan belum lama sejak dia tiba di Azure. Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara sembarangan. Setelah mendapatkan perjanjian pernikahan, Penatua Yi berbalik dan pergi. Di halaman yang sunyi, tuan muda ketiga tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebasnya dengan marah di atas batu di dekatnya, menimbulkan luka yang dalam di atasnya. Sepertinya dia tidak sepenuhnya terpengaruh oleh masalah ini, hanya saja dia telah memilih untuk menyembunyikan emosinya dari Penatua Yi agar tidak membuatnya khawatir. Melalui kekuatan yang dia berikan, Zhang Xuan dapat mengetahui bahwa pemuda itu berada di Sein 6 dan jika itu di benua guru-guru, itu akan menjadi prestasi luar biasa bagi seseorang untuk mencapai Sein 6 dan pada usia 16 atau 17 tahun. Namun, dilihat dari percakapan sebelumnya, sepertinya prestasi seperti itu di bawah rata-rata di Azure. Setelah melampiaskan amarahnya, pemuda lumpuh itu tampaknya akhirnya sedikit tenang. Baru pada saat inilah dia ingat bahwa orang yang dia selamatkan berdiri di dekatnya, dan wajahnya memerah karena malu. Permintaan maaf saya telah menunjukkan kepada Anda sisi memalukan dari diri saya sendiri. Benar, aku belum menanyakan namamu. Saya Yao Pui, maksudku, aku Zhang Xuan. Zhang Xuan menjawab dengan anggukan. Jadi, ini saudara Zhang, kata pemuda lumpuh itu. Saya dan Xiao Tian, tuan muda ketiga dari klan dan kota Baye. Kakak dan, Zhang Xuan membalas salam dengan anggukan. Saya mendengar Anda berbicara tentang Ascendan Cloud Sword Pavilion sebelumnya, Brother Dan. Saya hanya bertanya karena penasaran, tetapi apakah itu sekte? Petik 2. Pertanyaan yang sangat jelas tampaknya mengejutkan dan Xiao Tian ketika dia bertanya, Saudara Zhang, apakah Anda tidak tahu tentang Pavilion Pedang Awan Ascendan? Melihat ekspresi bingung di wajah Zhang Xuan, dia melebarkan matanya menyadari dan berkata, aku hampir lupa. Saudara Zhang, Anda bukan seorang kultivator, jadi tidak heran Anda belum pernah mendengar tentang Ascendan Cloud Sword Pavilion. Dunia tempat kita tinggal dikenal sebagai benua yang ditinggalkan. Menurut legenda, dunia yang kita tinggali dulunya adalah bagian dari dunia para dewa, tetapi dunia itu terputus dan dibuang. Ada 6 sekte besar di benua yang ditinggalkan, dan Pavilion Pedang Awan Ascendan adalah salah satunya. Memasuki salah satu dari 6 sekte besar ini dipandang sebagai suatu kehormatan besar. Keinginan yang tak terhitung untuk bergabung dengan jajaran Ascendan Cloud Sword Pavilion. Bahkan jika seseorang masuk sebagai murid kasar, klan di belakang murid itu akan dapat naik pangkat. Kembali ketika dia menyelamatkan Brother Zhang, dia tidak bisa merasakan denyut Zenki sedikit pun di dalam tubuh yang terakhir. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa yang terakhir adalah manusia biasa, bukan seorang kultivator. 6 sekte adalah keberadaan yang tidak dapat diabaikan oleh para pembudidaya di benua yang ditinggalkan, tetapi bagi manusia biasa, keberadaan seperti itu terlalu jauh dari mereka untuk dikhawatirkan. Menimbang bahwa Zhang Xuan bukan seorang kultivator, tidak terlalu mengejutkan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Ascendan Cloud Sword Pavilion. 6 sekte besar, apakah tidak ada pavilion guru-guru di sini? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Pavilion guru-guru, apa itu?
Dan Xiao Tian menggelengkan kepalanya dengan ragu. Ah, itu hanya lelucon orang dalam, dilihat dari nada bicara dan Xiao Tian, sepertinya benar-benar tidak ada paviliun guru-guru di benua yang ditinggalkan. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Jadi, 6 sekte adalah pemimpin de facto dari benua yang ditinggalkan. Persis. Selain 6 sekte, ada juga kekuatan hebat yang disebut Ethereal Hall. Tiba-tiba muncul di benua yang ditinggalkan beberapa ribu tahun yang lalu ketika seorang ahli yang kuat mendirikan organisasi. Mereka mengelola distribusi token ethereal, sumber daya yang dibutuhkan semua pembudidaya di benua untuk berdagang sumber daya budidaya yang berharga dan menjadi ahli sejati. Petik 2. Olah halus. Ethereal token dijual di hampir semua kota di Forsaken kontinen. Dengan bersentuhan dengan token, kesadaran seseorang akan dibawa ke aula ethereal. Di sana, selama seseorang mampu membayar harganya, seseorang akan dapat mempelajari teknik kultivasi, membeli ramuan obat, meningkatkan kultivasinya, atau bahkan menyewa pembunuh. Ini memiliki hampir semua yang dapat Anda pikirkan. Bahkan orang-orang dari 6 sekte menggunakannya. Token ethereal membawa kesadaran seseorang ke aula ethereal. Zhang Xuan agak penasaran dengan artefak aneh ini. Saudara Dan, bolehkah saya tahu apakah Anda memiliki artefak itu di sini? Kultivasi saya lemah, dan bakat saya juga sangat kurang. Bahkan tunangan saya telah memilih untuk menarik diri dari perjanjian pernikahan kami. Bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk memiliki sesuatu seperti itu? Dan Xiao Tian berkata sambil menghela nafas panjang. Saya minta maaf. Sepertinya aku terlalu tidak bijaksana dengan kata-kataku. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Setelah itu, dia beralih ke topik lain dan mengajukan beberapa pertanyaan lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang benua yang ditinggalkan. Sementara Dan Xiao Tian sedikit canggung dalam mengekspresikan dirinya dan menderita harga diri yang rendah, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa pihak lain sebenarnya sangat baik. Setelah melihat dia yang terluka parah, pihak lain benar-benar membawanya kembali dan membalutnya. Dari sini, dia merasa Dan Xiao Tian adalah orang yang bisa dia percaya. Melalui Dan Xiao Tian, Zhang Xuan mengetahui bahwa 3 hari telah berlalu sejak Dan Xiao Tian melihatnya dan membawanya kembali. Kekuatan sangat dihargai di benua yang ditinggalkan. Klan dan tempat Dan Xiao Tian berasal memiliki era kejayaannya 20 tahun yang lalu juga. Itu telah dipandang setara dengan City Lord Residence, atau lebih tepatnya, bahkan City Lord Residence harus melangkah hati-hati di sekitar Dan klan. Sayangnya, kecelakaan 10 tahun yang lalu telah menyebabkan hampir semua ahli klan dan meninggal dunia, dan 2 kakak laki-lakinya telah kehilangan nyawa mereka dalam insiden itu. Bahkan yayasannya akhirnya terluka, menghasilkan kondisinya saat ini. Dengan penurunan klannya, sekutu sebelumnya dengan cepat berbalik melawan mereka, dan musuh mereka memanfaatkan situasi untuk membalas mereka. Hal ini mengakibatkan pembangkit tenaga listrik dengan cepat jatuh ke reruntuhan. Saat ini, selain dia dan pelayan tua dan Yi Penatua Yi, praktis tidak ada yang tersisa. Apa yang tersisa dari kediaman yang pernah menutupi lebih dari 1000 mu hanyalah halaman dalam dan halaman luar ini. Klan Dan benar-benar menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Jika bukan karena perjanjian pernikahan antara dia dan City Lord Residence, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki sisa sebanyak ini. Namun, dengan nyonya muda kedua mundur dari perjanjian pernikahan, bahkan pengekangan terakhir yang menghentikan musuh klan Dan untuk bergerak padanya akan lenyap. Kemudian, semuanya akan benar-benar berakhir. Aku mengerti, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah fondasi kemakmuran. Tanpa kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, sebuah kekuatan, betapapun makmurnya, pada akhirnya akan jatuh. Saudara Zhang, saya pikir Anda seharusnya juga mendapatkan gambaran kasar tentang situasi saya saat ini. Saya berharap bahwa saya bisa memanfaatkan kesempatan dalam 3 hari, ketika Ascend dan Cloud Sword Pavilion merekrut murid kasar baru, untuk memungkinkan Dan klan untuk membuat comeback, tapi sepertinya situasinya benar-benar putus asa sekarang. Terlebih lagi, dengan mundurnya Suekin dari lamaran pernikahan, aku khawatir tempat ini tidak akan aman terlalu lama, kata Dan Xiao Tian sambil tersenyum pahit. Seperti kata pepatah, anak dari keluarga miskin dewasa lebih awal. Banyak kesulitan yang Dan Xiao Tian telah lalui bersama dengan Penatua Yi selama bertahun-tahun telah mengajarinya tentang dunia yang tidak berperasaan. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia telah mempertahankan jiwanya yang baik setelah semua yang telah dia lalui. Saudara Zhang, karena Anda sudah bisa bergerak, saya pikir Anda harus pergi sesegera mungkin. Saya tidak ingin Anda terlibat dalam urusan saya. Saat dia berbicara, Dan Xiao Tian mengeluarkan 2 koin emas yang dibuat khusus dari sakunya dan meletakkannya di tangan Zhang Xuan. Ini adalah Ethereal Coins, mata uang yang diterima oleh Ethereal Hall. Meskipun ini tidak terlalu banyak, itu harus mencakup beberapa makanan. Anda terlalu baik. Melihat bagaimana Dan Xiao Tian masih mengkhawatirkannya meskipun keadaannya sulit, senyum masam merayap ke bibir Zhang Xuan.
Dia menatap Dan Xiaotian dengan saksama sejenak sebelum berkata, Saudara Dan, bisakah kamu mengeksekusi ilmu pedangmu untukku sekali lagi sehingga aku bisa melihatnya?